Diana L. Foresta, satu-satunya putri dari Marquis Foresta, selalu mengira dirinya adalah gadis yang beruntung. Ayahnya sangat menyayanginya, sampai-sampai dia melewatkan kesempatan untuk menikahkannya di waktu yang tepat. Sehingga pada akhirnya dia menikah dengan Duke Calypso de Ernest yang tampan tapi tidak punya kelebihan lain. Meski begitu, Diana bahagia. Cinta mereka tidak membara, tapi manis dan lembut. Lalu lahirlah Catherine, putri pertamanya, hari paling bahagia dalam hidupnya. Catherine menjadi seluruh dunianya, segalanya berubah. Saat Catherine kehilangan penglihatannya karena tanaman beracun yang membutakan, dia menangis tanpa henti. Memanggil-manggil mama, mengatakan dia tidak akan pernah bisa melihat bunga-bunga cantik atau burung-burung kecil yang lucu lagi. Diana tidak percaya tidak ada obatnya. Dokter keluarga Alice dengan berat hati menyebutkan sebuah cara magis untuk memindahkan penglihatan seseorang. Diana membeku saat mendengarnya, tapi dia menyuruh suaminya untuk menyiapkan kereta kuda menuju kuil. Calypso langsung mengerti istrinya ingin melakukan hal yang tak terpikirkan. Dia mencoba menghentikannya, tapi Diana lebih mencintai Catherine daripada nyawanya sendiri. Awalnya membiasakan diri tidaklah mudah, tapi sang tokoh utama yakin dia bisa mengatasinya. Teman masa kecil sekaligus dokter keluarganya, Alice, tidak pernah berhenti merawatnya, membantunya melewati masa sulit ini. Keadaan akhirnya mulai membaik, tapi Diana tidak sengaja mendengar percakapan itu. Suara Alice dan suaminya dari ruang kerjanya bergumam tentang cinta satu sama lain, dan sang tokoh utama tidak bisa mengabaikannya. Calypso dan selingkuhannya itu tersentak kaget mendengar suara orang asing. Diana memanggil dengan suara bergetar memohon pada suaminya untuk mengatakan semua itu bohong. Dia berpegang pada harapan bahwa dia hanya membayangkannya, dengan keras kepala menolak menghadapi kenyataan. Sang Duke tetap diam. Lalu wanita itu ambruk ke lantai. Akhirnya mengerti semua kekacauan ini. Calypso dan Alice saling bertatapan dan menyeringai. Sang tokoh utama membeku saat teman masa kecilnya itu mencibir, "Apa kamu sebodoh itu?" Bahkan setelah semua petunjuk itu, dia terus bertingkah seperti orang paling bodoh, tidak menyadari apapun. Sang tokoh utama tidak bisa berkata apa-apa. Dia mulai memohon kepada suami tercintanya. Calypso sudah muak. Dia memanggil para ksatria dan memerintahkan Duchess untuk dikurung di gudang. Saat itu juga Diana tidak percaya ini benar-benar terjadi. Para ksatria mengurung Yang Mulia mantan Duchess di dalam gudang yang berdebu, mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkannya sendirian. Dia tidak tahu sudah berapa hari berlalu sejak saat itu, tapi seseorang terus membawakannya roti basi. Tokoh utama menduga itu mungkin Catherine. Dia mungkin sedang panik dan menangis sekarang. Diana telah menangis terseduh-seduh sepanjang waktu. Suatu hari, seseorang datang menemuinya. Dia membeku saat mendengar suara putrinya yang mengejek, bertanya apakah dia sudah mati di dalam sana. Gadis itu berdiri di ambang pintu sambil tersenyum. Catherine memberitahu ibunya bahwa nenek sihir tua itu masih hidup. Sebenarnya, Alice berharap dia sudah mati kelaparan. Kemarahan menguasai tokoh utama. Dia menerjang mantan sahabatnya itu, siap untuk mencakar wajahnya. Alice menghindar. Diana jatuh tersungkur ke lantai. Dia menyebut tokoh utama bodoh. Mata Diana terbelalak ngeri saat menyadari bahwa Catherine adalah sebenarnya putri dari selir suaminya. Sang pahlawan wanita memberikan penglihatannya kepada seseorang yang hanya berpura-pura buta. Diana tidak bisa mempercayainya. Jika Catherine bukan putri sang pahlawan wanita, maka seharusnya dia berada di tempat lain. Dan saat itulah senyum licik muncullah di wajah Alice. Seorang ksatria masuk ke dalam gudang dengan sebuah karung tersampir di bahunya. Sang pahlawan wanita mendengar sesuatu yang berat jatuh di sampingnya. Dia membeku. Alice menyebut tentang seorang pelayan yang berani melanggar perintah nyonya baru. Itu adalah gadis yang selama ini membawakan makanan untuk Diana. Tangan gemetar sang pahlawan wanita meraih karung itu. Alice berkata, gadis itu telah menghabiskan seluruh hidupnya sebagai pelayan biasa. Tetapi darah tidak bisa dibohongi. Pada saat yang sama, Diana mulai meraba wajah dingin putri kandungnya. Keputusasaan menelannya bulat-bulat. Dia tidak bisa lagi menahan air matanya, dan sang pahlawan wanita menjerit. Alice mendesak mantan temannya untuk menunjukkan belas kasihan kepada putri kandungnya untuk terakhir kalinya. Kemudian dia memerintahkan para pelayan untuk menuangkan bubuk beracun ke dalam gudang. Sang pahlawan wanita memeluk erat anaknya, memohon ampunan yang dia tahu tidak pantas dia dapatkan karena gagal melindunginya. Pelayan itu berjuang sampai akhir demi seorang ibu yang tidak melakukan apa-apa selain mengecewakannya.
Setelah menghirup bubuk beracun itu, Diana ambruk ke lantai. Jika ada kehidupan lain, sang pahlawan wanita sangat berharap putrinya bisa kembali dan memulai dari awal. Maka dia pasti tidak akan salah mengenali anaknya lagi di lain waktu. Sang pahlawan wanita terbangun di kamarnya, pipinya basah oleh air mata. Saat Diana menatap bingung pada cahaya, yang tiba-tiba muncul tangannya gemetar saat mencengkeram selimut. Seorang pelayan masuk dengan tergesa-gesa menyibakkan tirai malam. Diana mengeluarkan suara pelan, dan pelayan pribadi itu langsung menyadari bahwa majikannya sudah bangun. Semuanya terasa terlalu nyata untuk menjadi sebuah mimpi. Bertanya pada pelayan tentang tanggal hari ini, Diana menyadari dia telah kembali ke hari di mana penglihatannya hilang, tapi sekarang dia bisa melihat bukti bahwa dia telah kembali ke masa lalu dengan penglihatannya yang utuh. Sekarang Diana punya kesempatan untuk menyelamatkan putrinya. Itu adalah kesempatan yang mustahil jadi sang protagonis. Memerintahkan pelayannya untuk membawanya ke kamar para pelayan. Sebenarnya, Alice telah mengawasi Diana karena meskipun buta, dia tidak akan pernah melepaskan gelarnya. Pelayan pribadinya tidak tahu apa yang dia rencanakan, tetapi tetap mengikuti perintah. Sang protagonis meminta maaf kepada para pelayan yang berkumpul karena mengganggu tugas mereka. Alice memastikan putrinya tumbuh di sini sebagai seorang pelayan. Tangan putri kandungnya kasar dan kapalan. Dia pasti seumuran dengan Catherine. Jadi, sang protagonis memutuskan untuk menggali informasi apapun yang bisa dia dapatkan di sini. Diana mencoba mengingatkan dirinya untuk tetap berakting buta, tetapi dia sangat ingin memberitahu para pelayannya. Dia mempercayai mereka, tetapi mereka malah tertawa dan berbisik bahwa Lady Alice benar. Melihat sang Duchess yang buta itu sangat lucu. Sang protagonis belum pernah melihat gadis-gadis ini sebelumnya, tapi tiba-tiba teringat bahwa dia telah mengganti semua pelayannya sebelum menjadi buta. Karena sang Duchess tidak punya keistimewaan apapun, para pelayan merasa tidak perlu berusaha keras. Sebelumnya, Calypso memberitahu Diana bahwa dia telah mengirim semua staf ke tempat lain. Saat itu ada kebutuhan mendesak akan pekerja. Alice meyakinkan sang protagonis dan merekomendasikan pelayan-pelayan yang dapat dipercaya. Diana berterima kasih dan memeluk temannya dengan erat. Dia pikir itu semua untuknya, tetapi semuanya telah direncanakan hingga ke detail terkecil. Wanita berambut pirang itu menyuruh semua pelayan pergi. Pelayan pribadinya berpikir tidak ada hal istimewa yang terjadi, jadi dia tidak repot-repot melapor kepada Lady Alice. Saat menaiki tangga, Diana melihat putrinya. Catherine menatapnya dengan datar. Putri Alice mengendap-endap mendekati karakter utama, melambaikan tangan di depan matanya untuk memeriksa apakah dia buta. Lalu dia menyeringai dan memberi isyarat diam kepada pelayan dengan satu jari di bibirnya. Catherine menginjak ujung gaun Diana, yakin tidak ada yang akan melihat perbuatannya. Karakter utama itu pun mulai terjatuh, kehilangan keseimbangannya. Dia menabrak tangga, rasanya sakit sekali. Tapi Catherine hanya tertawa kecil. Pelayan pribadinya bergegas menghampiri nonanya, memintanya untuk berhati-hati, mengira dia hanya tersandung. Diana benar-benar menyayangi Catherine lebih dari siapapun. Sebaliknya, dia malah mendapatkan pengkhianatan dari suaminya. Orang yang dia percayai dan selingkuhan suaminya yang ternyata adalah sahabatnya sendiri. Dan seorang putri palsu. Dia harus menghadapi kenyataan, dan dengan cepat tidak ada yang tahu kapan orang-orang ini akan mencoba membunuhnya lagi. Tetapi dalam kekacauan ini, karakter utama tidak yakin apakah dia bisa menemukan putri kandungnya dan menyelamatkannya. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Karakter utama itu tersentak dan menyuruh masuk. Calypso dan Alice masuk bersama, tanpa rasa malu. Pria itu yang tampak jelas kesal, bertanya pada pemeran utama wanita, apakah dia baik-baik saja setelah kejadian itu. Alice tertawa kecil mendengar nada bicaranya. Diana menjawab, dia baik-baik saja, kecuali dia tidak bisa melihat apa-apa. Senyum licik muncul di wajah wanita berambut merah itu. Dia menggapai prianya untuk menciumnya, sementara Calypso meyakinkan pemeran utama wanita bahwa semuanya baik-baik saja. Sang Duke menambahkan, dia bisa bicara kapan saja jika butuh sesuatu. Orang-orang munafik itu berciuman tepat di depan Diana. Pemeran utama wanita tidak tahan lagi dan berkata pada sang Duke bahwa dia sedikit lelah dan ingin sendirian. Pria itu menyeringai dan menyuruh pemeran utama wanita untuk beristirahat dengan baik. Emosi membanjiri Diana dan dia berlari ke balkon untuk mencari udara segar. Dia tidak akan pernah memaafkan orang-orang ini. Membuka lemari mengambil selembar kertas. Pemeran utama wanita itu duduk di meja dan mulai menulis surat.
Para penindas itu hanya bisa melihat saat dia melakukan balas dendamnya. Diana El Foreste lahir di keluarga kaya, keluarga Marquis Foreste, dan mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mencintai orang-orang. Dia secara teratur mengunjungi anak-anak di panti asuhan. Dia selalu mengadakan acara amal. Poin utamanya adalah Diana selalu menekankan bahwa dia hanyalah gadis biasa tanpa ketenaran atau uang. Itulah mengapa semua orang memujanya. Banyak orang melihatnya sebagai malaikat yang turun dari surga. Reputasinya tumbuh begitu besar, bahkan sampai ke menara sihir. Penyihir itu memberitahu Tuan Rory bahwa sepucuk surat telah tiba untuknya. Ternyata, Marquis Forest sedang mencari seorang mentor. Rory membeku ketika mendengarnya dan benar-benar meletakkan bukunya untuk mendengarkan. Sang Markis ingin putrinya belajar sihir, jadi dia bertanya apakah mereka harus mengirim penyihir tingkat menengah. Rory mengambil surat itu dan menolak saran bawahannya. Dia berencana untuk menemuinya sendiri. Pemeran utama wanita itu duduk di mejanya. Penasaran siapa yang akan dikirim oleh ayahnya. Surat-suratnya selalu diawasi. Jadi, Diana harus menulis sesuatu yang normal yang tidak akan menimbulkan kecurigaan. Sihir dan alkimia yang dia pelajari saat kecil benar-benar berguna. Karena pernikahan aku harus melepaskan keahlianku, tapi sekarang setelah melihat ke belakang sang protagonis menyadari, dia perlu mempelajari semuanya secara menyeluruh dari dasar. Diana memanggil pelayannya. Sang Duchess memberikan perintah tegas untuk memberitahu Alice dan Catherine sekarang juga, bahwa dia mengundang mereka untuk minum teh di taman. Pelayan pribadinya tidak bisa mempercayainya. Apakah ini orang yang sama dengan yang kemarin? Pelayan itu tetap diam. Jadi sang protagonis bertanya dengan dingin. Kalau begitu apa kau berani menentang sang Duchess? Pelayan itu berkata, akan segera menyampaikan pesannya. Tak lama kemudian teh sudah tersaji di atas meja. Alice sudah duduk memberitahu. Yang mulia sang Duchess, sebaiknya dia membiasakan diri dengan fakta bahwa dia tidak bisa bertemu dengan suaminya. Selir itu berasal dari keluarga Viscount Blair. Bagi Diana, dia adalah sahabat masa kecil terdekatku. Saat sang protagonis tahu Alice datang ke sini sebagai dokter keluarga, dia hampir melompat kegirangan. Sekarang dia sadar bahwa selama ini dia telah bertingkah seperti orang bodoh. Tiba-tiba Diana mendengar suara Catherine. Sang protagonis tidak habis pikir bagaimana bisa selir suaminya berani mengubah putrinya menjadi pelayan dan menjadikan anaknya sendiri seorang Duchess. Tapi Diana segera memasang wajah bahagia saat melihat Catherine. Dia sengaja menarik taplak meja. Saat berdiri, membuat teko tehnya terbalik. Menumpahkan teh panas ke seluruh kaki selir sang Duke. Catherine dan pelayan itu panik membeku. Putri Alice berteriak pada karakter utama karena telah melepuh sang dokter. Sementara Diana berpura-pura meminta maaf dengan tatapan menyedihkan. Dia menghela napas secara dramatis mengaku bahwa dia masih belum terbiasa menjadi buta. Alice berdiri dan memerintahkan sang Duchess untuk kembali, sementara dia pergi mengobati luka bakarnya, meninggalkan Diana sendirian bersama Catherine. Karakter utama menoleh pada gadis itu dengan sebuah permintaan. Dia ingin bantuan untuk bersiap-siap setiap pagi. Dia ingin gadis itu membacakan buku untuknya. Dengan suara merdu bak burung kenari, itu dia mengingatkan Catherine bahwa dia bahkan telah memberikan matanya. Putri Alice itu menggeretakkan giginya. Wanita ini benar-benar membuatnya jengkel, dan dia jelas tidak mau membantunya. Tapi, dia tidak bisa menolak. Karakter utama menyeringai dan berkata pada putri palsu itu, "Sepertinya kita akan bertemu lagi besok pagi." Alice bergelayut pada Calypso dan merengek. "Kakiku sakit." Dia memutuskan untuk memeriksanya sendiri. Dia meraih kaki selingkuhannya, yakin Diana tidak akan muncul di ruang kerjanya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Calypso menoleh ke istrinya dengan kaget dan bertanya apa yang dia lakukan di sana. Diana tidak pernah datang ke ruang kerjanya. Dia selalu berpikir akan menjadi pengganggu. Dia bertanya-tanya, apakah Diana akhirnya sadar, tapi Diana duduk di samping suaminya dan memberitahunya. Dengan sedih dan pelan bahwa para pelayan mengabaikannya dan berbisik di belakangnya. Sang Nyonya Duke sudah muak, jadi dia memutuskan untuk memecat mereka semua. Calypso memberi isyarat pada selingkuhannya untuk segera meninggalkan ruangan agar dia bisa menangani ini. Alice berdiri dan dalam hati menyebut Diana wanita jalang. Diana meminta suaminya untuk memanggil kembali para pelayan lama, tapi dia bilang mereka masih dibutuhkan di tempat lain. Diana menyatakan akan mengirim surat kepada sang Markis jika memang begitu. Wanita itu sangat mirip dengan ayahnya, tapi Calypso tidak bisa memaksakan diri untuk mencintainya.
kekuatan Markis Parachute menyaingi Kaisar. Dan itulah mengapa sang pahlawan tidak punya pilihan selain memilih putrinya. Beruntung bagi mereka, Diana yang polos ternyata adalah tambang emas begitu dia menikah dengan keluarganya. Sumbangan besar mulai mengalir masuk. Ini adalah kesempatan sempurna bagi Calypso untuk meluncurkan bisnis baru dan menghindari kebangkrutan. Tapi, sang Markis selalu mengawasinya. Dia menginginkan kekuatan mereka, bukan orang tua sombong yang selalu mengawasinya di setiap kesempatan. Jadi, saat ini sang Markis tidak boleh tahu tentang hal ini. Dia bertanya pada Diana, apakah memanggil Shane dan Milan sudah cukup. Pemeran utama wanita itu memeluk suaminya dan berterima kasih karena akhirnya menyetujui permintaannya. Sekarang, aksi yang sebenarnya dimulai. Tengah malam, tapi Diana belum tidur. Meletakkan bukunya, wanita muda itu memutuskan untuk beristirahat. Waktu makan malam sudah lama lewat dan tidak ada yang memanggilnya. Kini sang protagonis duduk kelaparan di kamarnya. Mungkin tidak ada yang peduli, tapi itu tidak masalah. Sang Nyonya Duke akan mengusir semua orang besok. Diana selalu kelaparan sebelum kelahiran kembalinya. Karakter utama pergi ke teras untuk mencari udara segar dan menikmati pemandangan malam. Tiba-tiba embusan angin kencang bertiup. Tangan seorang pria muncul begitu saja, entah dari mana. Ruyer muncul tepat di depan karakter utama dan berkata, dia tidak pernah menyangka murid pertamanya akan menjadi orang yang hebat. Pria itu senang bisa bertemu dengannya. Karakter utama tergagap bertanya siapa dia. Ternyata pria ini adalah kandidat berikutnya untuk posisi master menara sihir. Sang Markis yang memanggilnya untuk putrinya jadi Ruyer akan menjadi guru Diana sekarang. Ayahnya jelas sudah melampaui batas, tapi sekarang sudah tidak bisa diubah lagi. Pria muda itu menyerahkan syal yang terlepas dari wajahnya dan bertanya mengapa dia memakainya. Diana berkata, dia menjadi buta karena sebuah kecelakaan. Ruyer menjawab kalau itu sangat aneh, dan karakter utama menyadari dia tidak bisa menipu penyihir itu dengan mudah. Tapi pria itu hanya bilang itu cuma bercanda. Pipi Diana langsung memerah, tapi dia merasa lega. Guru aneh itu tidak membongkar kebohongannya. Ruyer membantu Diana mengikat perbannya. Dia memberitahu namanya dan berkata, Diana bisa memanggilnya sesuka hatinya. Pelajaran akan diadakan 1 kali seminggu di siang hari. Dan dia menambahkan, dia akan datang sendiri ke istana kapanpun. Dia punya waktu, tidak perlu mengirim seseorang untuk menjemputnya. Dia menyuruh Diana untuk memastikan semuanya diatur sesuai keinginannya. Karakter utama merasa sikap santainya lucu, tapi berjanji pada gurunya bahwa dia akan menantikannya. Ruyer tersenyum, hangat mendengar kata-kata sang Duchess. Tiba-tiba karakter utama merasakan sakit kepala yang tajam, dan pria muda itu langsung panik saat melihatnya. Bayangan seorang pria menangis melintas di benak Diana. Dia mencoba melakukan sesuatu, tapi terus gagal, lalu memulai dari awal lagi. Setiap kali sebuah suara bergema di kepalanya, tapi Diana tidak mengenalinya. Karakter utama memberitahu 2 pelayannya yang kembali seluruh kebenarannya. Milan tidak bisa menahan air matanya. Meskipun sulit dipercaya, Milan bertanya pada nonanya apa rencananya selanjutnya. Diana bertekad untuk balas dendam pada monster-monster itu. Milan berlutut di hadapan majikannya dan menyatakan akan mengabdikan hidupnya untuk melayaninya. Shane berlutut di sampingnya dan berjanji akan mengikuti perintah apapun. Karakter utama tersenyum hangat dan berterima kasih pada kedua gadis itu atas kesetiaan mereka. Sekarang Duchess muda itu siap meminta para pelayan setianya untuk menjalankan sebuah tugas untuknya. Keesokan harinya, Diana menyambut semua pelayan baru yang baru saja tiba, memberi selamat pada mereka karena mulai bekerja di kediaman Duke. Setiap pelayan menerima sebuah kantong beludru. Sang Duchess menyuruh mereka untuk membukanya dan memeriksa gaji bulanan mereka. Ketika mereka melihat permata di dalamnya, para pelayan itu tidak bisa mempercayai mata mereka. Inilah upah bulanan mereka yang sebenarnya. Sang pahlawan wanita berjanji akan menghargai mereka semua, tapi ada syaratnya. Diana menumpahkan semua perhiasan ke lantai dan menghancurkannya di bawah hak sepatunya, menunjukkan bahwa dia akan menghormati setiap pelayan selama mereka tidak ikut campur urusan yang bukan urusan mereka. Sang Duchess memberitahu mereka untuk tidak mengkhianatinya dan untuk mengingat bahwa mereka hanya punya satu tuan sejati, Diana L. Ernest. Para pelayan menjawab serempak, "Kami mengerti." Sang pahlawan wanita berjalan-jalan di halaman mansion. Dia membeku saat seseorang memanggilnya. Para mantan pelayan itu bersimpuh di depannya gemetar sambil memohon pada nyonya mereka. Mengapa dia meninggalkan mereka begitu tiba-tiba?
Salah satu dari mereka mulai memohon agar diterima kembali, tetapi tepat di depan sang protagonis, seorang pelayan berambut biru menghunus pedangnya dan membentak mereka untuk mundur. Tadi malam Diana meminta Shane untuk menemukan seorang ksatria wanita. Pelayan itu bertanya, apakah mereka tidak bisa langsung bertanya pada tuannya sendiri, tetapi sang protagonis menjelaskan bahwa dia membutuhkan seorang ksatria tidak terdaftar yang bisa menyamar sebagai pelayan. Dia akan diberi misi penting. Diana menyuruh Belinda untuk berhenti. Para mantan pelayan ini jelas tidak menyadari kesalahan mereka. Para jalang itu mengkhianati Duchess dan pindah ke pihak Alice hanya demi beberapa koin. Lalu beraninya mereka memohon pengampunan. Diana tidak akan membiarkan satu pun dari mereka menginjakan kaki di sini lagi. Alice mengintip dari sudut dan bergumam bahwa para bodoh itu telah menggali lubang mereka sendiri. Dan sekarang terlihat menyedihkan, tetapi sang penyembuh merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Pada akhirnya, sang protagonis hanya mempertahankan pelayan Julia. Dia mungkin tahu segalanya tentang rencana Alice. Jadi, sang protagonis memerintahkannya untuk mengawasinya dengan cermat. Diana bertanya pada Milan bagaimana perkembangan permintaannya. Gadis itu menjawab bahwa sejauh ini belum ada yang ditemukan tentang putrinya. Tidak ada anak berusia 15 tahun dengan tangan kasar kapalan dan bertubuh kurus di kediaman Duke. Jadi pencarian diperluas ke seluruh area. Diana mengangguk dan menyuruhnya untuk terus mencari. Karakter utama tidak tahu di mana Alice menyembunyikannya. Sang Duchess menoleh ke Shane dan memerintahkannya untuk segera membawa Catherine ke kamarnya. Pelayan itu mengangguk. Gadis itu langsung protes ketika mendengar permintaan ibu palsunya. Shane berkata, "Yang mulia ingin waktu membaca yang tenang." Catherine mulai berdebat, tapi pelayan itu meminta maaf dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Jika Diana tidak melihat apapun, dia harus tetap diam. Begitu ibu menjadi Duchess wanita, itu tidak akan berarti apa-apa. Karena marah, Catherine menghancurkan cangkir teh, lalu menyerbu ke rak buku dan menendangnya dengan keras. Seorang gadis berambut pucat muncul dari pintu rahasia dengan gemetar dan bertanya, apakah Nona memanggilnya? Catherine menjambak rambut Asel dan menariknya ke arah meja. Kemudian dia membantingnya di samping pecahan porselen. Putri Alice baru saja menyuruh semua orang untuk membersihkan tempat ini. Sekarang juga, dan saat aku kembali, tempat ini lebih baik sudah bersih berkilau kalau tidak Asel yang akan kena masalah. Catherine masuk ke kamar ibu palsunya dan memberitahunya bahwa dia sudah datang. Karakter utama menunjukkan bahwa bahwa dia terlambat. Gadis itu dengan cepat meminta maaf, mengatakan dia hanya lupa dan berpikir semua orang akan memakluminya. Seperti biasa, Catherine memberinya senyuman dan bertanya apakah ibunya akan memaafkannya. Diana menatapnya dengan dingin dan bertanya, apakah dia benar-benar tidak tahu bahwa datang tepat waktu adalah bagian dari menjadi seorang wanita terhormat. Catherine menjadi gelisah dan bergumam bahwa dia tahu. Karakter utama melipat tangannya dan memperingatkannya untuk tidak terlambat lagi. Diana menunjuk tumpukan besar buku yang seharusnya dibacakan Catherine untuknya hari ini. Catherine mulai membantah, tetapi Duchess mengingatkannya bahwa dia tidak bisa membaca sendiri dan butuh bantuan. Jika dia sangat menyukai suara Catherine, maka Catherine lah yang ingin dia dengar. Catherine setuju, tetapi setelah beberapa saat dia meletakkan buku itu, dia melipat tangannya dan menyatakan tenggorokannya sakit sekali karena membaca tanpa henti. Karakter utama selalu tahu bahwa Catherine sangat tidak sabaran, tapi dia tidak pernah mengatakannya secara langsung tidak saat dia masih menyayanginya. Semuanya bergerak jauh lebih cepat dari yang Diana duga. Dia mengingatkan Catherine bahwa usianya sudah 15 tahun dan mungkin telah membesarkan putrinya sendiri menjadi terlalu lemah. Diana memutuskan untuk membatalkan pertemuan besok dengan putra Sawyer. Catherine melompat dari kursinya dan berseru, "Apa maksudnya itu?" Tetapi Duchess dengan tenang menjawab, "Aku tidak bisa memperkenalkan seorang wanita kepada putraku, yang bahkan tidak bisa menepati janji pada keluarganya sendiri." Catherine telah menunggu begitu lama untuk hari ini. Di setiap pertemuan, dia selalu mengamatinya dengan penuh nafsu. Yang selalu dia inginkan adalah menghabiskan waktu berdua dengan putra Duke. Orang tuanya tidak memiliki hubungan dengan kediaman Duke Ebray, dan hanya Diana yang bisa membantunya. Duchess memberitahu Catherine bahwa jika dia menuruti perintahnya, dia telah mengatur pertemuan lain dengan putra Duke. Wanita itu langsung bersemangat mendengar berita itu. Dia berjanji pada ibunya kalau dia tidak akan pernah terlambat lagi dan akan membacakan buku untuknya setiap hari.
Anak itu sangat dibutakan oleh keserakahan sehingga mudah untuk dimanipulasi. Catherine mengambil bukunya dan memutuskan untuk terus membaca mulai hari ini. Sang pahlawan wanita akan memulai pelajaran sihir dengan guru baru. Valinda memberitahu sang Duchess bahwa dia akan menjaga pintu masuk taman. Diana berharap tempat ini akan cocok. Melirik arlojinya, sang pahlawan wanita menyadari sesi akan segera dimulai. Dia menduga gurunya akan muncul entah dari mana lagi, sama seperti terakhir kali. Tapi kali ini dia tidak takut. Tepat sesuai jadwal, Rory muncul di hadapan nonanya. Dia menyapanya dengan lancar sang pahlawan wanita, membalas sapaannya, dan pria berambut merah itu berkata bahwa dia sudah sangat menantikan hari ini. Merupakan suatu kehormatan baginya untuk melatih sang Duchess. Diana menghela napas lega dan memberinya senyuman. Rory menawarkan yang mulia untuk memilih keahlian apapun serangan sihir pertahanan atau penekanan. Sang pahlawan wanita terdiam mencoba mengingat kapan terakhir kali dia menggunakan sihir. Dia dengan malu-malu mengakui ingin memulai dari dasar, dan Rory menyuruhnya untuk bersiap dan melakukannya perlahan-lahan. Dia memulai dengan menyarankan mereka belajar cara melepaskan energi. Rory menunjukkan api yang berkelip di telapak tangannya. Setiap jenis energi memiliki sifatnya masing-masing, api, air, es, angin, petir, dan tanah. Mereka bisa menggunakan sihir yang sesuai dengan sifat-sifat itu. Rory berspesialisasi dalam api, sementara Diana mengendalikan es. Pria itu menyarankan untuk mencobanya, jadi sang pahlawan wanita dengan penuh tekad mengulurkan tangannya dan mencoba melepaskan kekuatannya, tapi gagal total, dan dia langsung tersipu. Dia tidak menyangka akan seburuk ini. Rory meraih tangan Diana. Dia menyuruhnya untuk merilekskan tangannya dan fokus untuk menarik sihir keluar. Sang pahlawan wanita menarik napas dalam-dalam. Wanita muda itu fokus menyalurkan seluruh kekuatannya ke ujung jarinya. Untuk mencoba teknik itu lagi, tepat pada saat itu Calypso lewat. Kali ini sang pahlawan wanita berhasil. Dia sangat gembira. Dia langsung menautkan jari-jarinya dengan gurunya dan tersenyum cerah padanya. Saat itulah sang Duke memergoki mereka. Melihat istrinya bersama pria lain, Calypso membeku. Dia menghampiri istrinya dengan marah dan dengan suara tegang menuntut untuk tahu siapa yang berdiri di sampingnya. Diana menjelaskan bahwa itu adalah guru sihirnya Rory, karena gadis muda itu telah kehilangan penglihatannya. Dan karena tidak bisa membaca buku lagi, dia memutuskan untuk mencoba sihir. Calypso menatap tajam guru istrinya. Lucunya adalah pria ini sama sekali tidak berhak cemburu pada tokoh utama wanita karena pria lain. Diana memperkenalkan suaminya, Calypso, pada Riri. Sang penyihir tersenyum pada sang Duke dan berkata, tatapannya seolah akan melubanginya. Tiba-tiba Catherine mendekati mereka. Dengan suara serak karena membaca setiap hari, dia bertanya pada ibu dan ayahnya apa yang mereka lakukan di sana. Diana meminta Catherine untuk ikut menyapa. Sang tokoh utama wanita memperkenalkan guru sihirnya. Wajah Rari berseri dengan senyum licik saat dia berkomentar betapa anehnya kalau Catherine sama sekali tidak mirip dengan ibunya. Calypso membentak bahwa komentar itu benar-benar tidak sopan. Diana menjelaskan bahwa putri mereka memang mirip dengan suaminya. Ruari tidak mengerti perkataannya yang mana yang begitu menyinggung sang Duke. Tetapi Calypso bersikeras tidak ada seorang pun guru atau bukan yang boleh mengatakan hal seperti itu. Seekor burung api terwujud tepat di depan wajah sang Duke. Calypso memiliki wibawa dan status seorang bangsawan, tetapi dia tahu semua itu tidak berarti. Apapun bagi menara sihir, ada sebuah kekuatan di luar jangkauan manusia. Menara sihir adalah tempat khusus bagi mereka yang berbakat sihir, sebuah komunitas di mana status tidak penting. Tuan Rory adalah figur otoritas menara. Calypso mengerti pesannya. Dia berbalik dan membentak, "Aku punya banyak urusan hari ini, aku harus pergi." Diana telah memutuskan bahwa sihir adalah sesuatu yang harus ditakuti. Dia meminta Catherine untuk menunggu sebentar dan tidak terburu-buru. Lalu sang tokoh utama memberitahu gurunya bahwa dia punya sebuah permintaan kecil, namun penting untuk diminta. Diana ingin dia mengajari putrinya sihir juga. Kemampuan sihir itu diwariskan tidak muncul secara acak seperti di dunia manusia. Jika orang tua punya sihir itu akan menurun ke anaknya. Kecemasan Catherine memuncak. Dia takut sang Duchess akan mengetahui bahwa dia bukanlah putri kandungnya. Gadis itu berkata bahwa sihir membosankan, tetapi sang tokoh utama terus memaksa. Sihir terlalu berguna untuk diabaikan. Diana menjelaskan ini semua demi masa depannya. Catherine adalah putri satu-satunya dari Duke Ernest. Jika dia mewarisi gelarnya, sihir akan sangat berguna.
Ditambah lagi, itu akan memberinya kesempatan untuk bertemu Pangeran Sawyer. Wajah Catherine berbinar, dan dia langsung menyetujui pelatihan itu. Rory juga setuju. Dan sang tokoh utama wanita berterima kasih padanya mengatakan, mereka akan mulai minggu depan. Pria itu mengakui ingin mengadakan les secara pribadi. Dia bilang dia menyesal. Tapi semuanya sudah terlambat. Dia mengucapkan selamat tinggal pada pemeran utama wanita, lalu menghilang begitu saja. Pemeran utama wanita tidak menduga ucapan perpisahan gurunya dan dia sedikit merona. Alice membeku saat melihat Diana berdiri di sana. Karena ada orang lain yang melihat Alice tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Dia bertanya pada Yang Mulia dari mana saja. Diana menjelaskan bahwa dia ada di taman. Dia sebelumnya mengundang instruktur sihir. Pemeran utama wanita juga menyebutkan bahwa Calypso cemburu pada pria itu. Alice bertanya apa maksudnya, dan Diana berkata suara suaminya terdengar sangat marah saat memperkenalkan instruktur itu. Dokter itu bersikeras bahwa itu tidak mungkin. Pemeran utama menyebutkan bahwa Duke bahkan sampai berdebat. Diana ingin melihat ekspresi itu lagi, tapi Alice tiba-tiba membentak bahwa dia harus pergi. Dia tidak mengerti apa artinya. Semua ini Calypso hanya miliknya seorang. Jadi, Calypso tidak akan pernah berpikir untuk cemburu pada Diana dan pria lain. Pemeran utama diam-diam memohon agar Alice menunggu sementara dia akan merebut semua yang dimilikinya. Dokter itu pergi ke kamar Catherine dengan dalih bahwa Catherine sedang tidak enak badan. Dia membeku begitu mendengar suara serak putrinya. Catherine menjelaskan bahwa dia tidak sakit. Diana hanya menyuruhnya membaca buku-buku membosankan selama berjam-jam. Sekarang, dia harus melakukannya setiap hari. Gadis itu memberitahu ibunya bahwa Duchess sengaja membatalkan pertemuannya dengan Pangeran Sawyer dan memarahinya. Pertama, Diana mengganti semua pelayan sekarang. Dia berani mengusik Putri Alice. Catherine menduga Duchess menjadi lebih sensitif sejak menjadi buta, tapi ada hal penting lainnya. Mulai sekarang, Catherine harus belajar sihir dengan Diana. Alice membeku dan ternganga saat mendengar berita itu. Wanita itu tidak percaya. Putrinya begitu bertekad untuk belajar sihir. Tapi Catherine berpikir dia juga punya kesempatan, padahal jelas-jelas dia tidak punya sihir. Meskipun Alice adalah seorang dokter hebat, kau tidak bisa menipu penyihir sungguhan. Catherine tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Dia terjebak dan tidak bisa mundur. Pandangan Alice tertuju pada rak buku dia, menyusun sebuah rencana yang matang. Izel dengan takut-takut bertanya pada kedua wanita itu, mengapa mereka memanggilnya begitu mendadak. 5 tahun yang lalu, Catherine memergoki ibu kandungnya berselingkuh dengan ayahnya dan mengetahui kebenarannya. Dia tahu wanita ini adalah sahabat ibunya. Alice langsung berlutut, tapi Catherine menyebutnya penipu dan mengancam akan mengadu pada ibunya. Saat itulah rahasia besar itu terungkap, bahwa dia adalah putri Alice. Catherine terdiam sejenak, tapi sang ayah membenarkannya dengan sangat serius dan kata-kata itu terasa seperti hantaman keras. Kepala anak itu pusing. Jika kabar tersebar bahwa Catherine bukan anak kandung Diana, itu akan menyebar seperti api. Media sosial pasti akan heboh. Kalau begitu, Duchess pasti akan berpaling darinya. Catherine cerdas dan cepat mengerti. Jadi, dia bertanya di mana putri kandung Diana sekarang. Ternyata, anak itu tumbuh besar bersama anak-anak yatim piatu. Alice memberitahu putrinya bahwa anak-anak itu berasal dari status yang jauh lebih rendah. Tapi, Catherine sendiri seharusnya berharga istimewa dan ditakdirkan untuk menjadi Duchess sejati suatu hari nanti. Alice menjelaskan pada Asel apa yang harus dia lakukan, tapi anak itu melihat dirinya hanya sebagai rakyat jelata yang tidak bisa menggunakan sihir, jadi dia pikir dia tidak bisa membantu. Dia berencana mendatangkan penyihir berpengalaman, agar si Pirang setidaknya punya kesempatan. Asel seharusnya membantu Yang Mulia Duchess dan terus berpura-pura. Tiba-tiba saja, Catherine menamparnya. Rakyat jelata itu sudah bicara sembarangan sepanjang hari, jadi Putri Alice memutuskan untuk mengingatkannya pada posisinya. Dia mulai berteriak pada Asel untuk diam dan berhenti bertanya. Saat Catherine mengayunkan sepatunya ke arahnya, Alice menyuruhnya berhenti. Putrinya berteriak bahwa dia tidak tahan lagi dengan anak kurang ajar itu dan menguncinya di balik rak geser lagi. Alice berjanji pada putrinya. Dia akan menunjukkan seorang guru pada anak itu besok, jadi dia menyuruhnya untuk tidak memasukkannya ke dalam hati. Dia mengingatkan Catherine bahwa dialah Duchess yang sebenarnya. Keesokan harinya, tiba cuacanya sangat cerah. Jadi, karakter utama memutuskan untuk berlatih sihir di udara segar.
Dia fokus dan melepaskan kekuatannya. Saat itu juga, putri kandungnya sedang mencoba gerakan yang sama, tapi bahkan tidak bisa memunculkan percikan api. Alice bertanya pada penyihir tentang perkembangannya. Dia bilang gadis itu punya potensi hanya tersembunyi di balik lapisan biasa-biasa saja. Bahkan dengan mana yang rendah, seharusnya dia bisa menghasilkan kedipan kecil. Sepertinya anak ini tidak akan berhasil. Alice sangat berharap Diana bisa mendengar ini sekarang. Meskipun anak itu adalah darah dagingnya sendiri, dia tetaplah gumpalan potensi yang tidak berguna. Tapi Alice memberitahu penyihir itu kalau mereka tidak butuh seorang jenius sihir. Dia hanya ingin anak itu belajar cara memanggil mantra dasar minggu depan, dan guru itu berjanji akan mencobanya. Diana menyeringai bertanya-tanya bagaimana Catherine akan berkelit dari situasi ini. Gadis itu hanya besar ego, tapi tidak punya kemampuan. Seperti biasa, karakter utama mulai berpikir apakah putrinya akan berakhir sama sepertinya. Dia akan melakukan apapun untuk menemukan putrinya yang manis. Sebuah ketukan di pintu membuyarkan lamunannya. Milan sang pelayan memberitahu Lady Diana bahwa dia membawakan makan siang, dan sang protagonis mempersilakannya masuk. Pelayan itu dengan cepat menata semuanya, dan Diana berterima kasih padanya. Sang protagonis sama sekali tidak nafsu makan. Di luar jendela, dia melihat rambut merah menyala yang familiar itu. Sang protagonis langsung terduduk tegak saat dia menyadari siapa yang berdiri di terasnya. Ruyai tersenyum dan memintanya membuka jendela. Dia datang untuk pelajaran tambahan. Terakhir kali, mereka kehabisan waktu dan terus-menerus terganggu. Diana berterima kasih pada Ruyai atas perhatiannya dan menawarinya makan siang. Penyihir itu hendak menolak lagi pula. Dia datang untuk mengajar nonanya. Tapi sang protagonis menjelaskan dia hanya ingin makan bersama. Ada banyak hal yang ingin dia tanyakan. Pipi Ruyai memerah, tapi dia tetap mengangguk. Setiap hidangan tampak lezat. Dia mengambil peralatan makan dan langsung menyantap steak. Diana mengira para penyihir akan lebih santai di meja makan. Tapi etiket Rory sangat elegan. Sang pahlawan wanita merasa seperti sedang makan di istana. Dia terus terang bertanya pada pria itu, apakah dia benar-benar makan karena tidak ada suara sama sekali. Dan Rory berkata, dia sudah dilatih sejak hari pertama. Dia memberitahunya bahwa dia dibesarkan di panti asuhan, dan kemudian menemukan orang tuanya. Diana sadar seharusnya dia tidak menyinggung hal itu. Rory berkata, panti asuhan itu tidak terlalu buruk. Berkat satu orang, Diana menatap gurunya dengan tatapan sedih yang lama. Untuk seseorang yang mengatakan semua itu, dia terlihat jauh lebih muram. Sang pahlawan wanita bertanya-tanya, apakah bagian masa lalunya itu benar-benar begitu berat baginya? Beberapa hari berlalu dan Catherine masuk dengan senyum puas, mengumumkan bahwa dia sudah kembali. Rory membungkuk pada nona muda itu, lalu berkata dengan wajah, datar siapa nenek tua yang bersamamu itu? Alice meradang, aku bukan nenek tua. Aku ini... Katanya dia adalah penyembuh pribadi sang duke. Bagian dari staf di sini. Dia dengar nona muda sedang berlatih sihir. Jadi dia datang untuk memeriksanya. Karakter utama wanita tersenyum pada sahabatnya dan memberitahunya bahwa dia boleh menonton selama yang dia mau. Rue memutuskan untuk memulai dengan menguji nona muda itu untuk menilai tingkat kemampuannya saat itu juga. Isela bersembunyi di balik tirai lantai 2. Tidak lama sebelumnya, Alice menawarkan untuk mencoba sekali lagi. Catherine mengulurkan tangannya, dan putri kandung sang protagonis wanita itu memunculkan es. Ibu dan anak itu tersenyum gembira yakin sekarang semuanya akan berhasil. Kelas akan segera dimulai, jadi Alice memberitahu putrinya bahwa dia akan pergi ke sana bersamanya. Catherine membentak si rakyat jelata itu untuk melakukannya dengan benar. Sekarang, Isel sedang menguatkan diri untuk bergerak. Jika Catherine memiliki, mana dia akan merasakannya mengalir di dalam dirinya, dan gadis itu menyatakan bahwa dia pasti bisa merasakannya. Rue menyarankan untuk mencoba memusatkan mana di tangannya. Catherine yakin itu akan berhasil, lagi pula si rakyat jelata itu yang akan melakukan sihir untuknya. Dia mengulurkan tangannya, tapi tidak ada yang terjadi. Alice dan Catherine membeku saat menyadari kenyataannya. Hening sejenak, tapi kemudian gadis itu berteriak, "Ini tidak mungkin terjadi." Diana bertanya dengan bingung ada apa dengan hasilnya. Rue memberitahu sang nyonya bahwa nona muda itu telah gagal. Alice segera menyela, menjelaskan bahwa nona muda itu mungkin hanya gugup dan bisa mencoba lagi, tapi tidak peduli berapa kali pun dia mencoba. Hasilnya akan tetap sama. Nona muda itu sama sekali tidak memiliki mana.
Sang tokoh utama wanita bertanya dengan terkejut, bukankah sihir lebih mudah muncul saat seseorang masih muda dan diturunkan melalui garis keturunan? Itu aneh karena Catherine adalah putrinya. Ruwei membenarkannya. Belum pernah ada yang melihat hal seperti ini sebelumnya. Seluruh tubuh Catherine bergetar karena marah saat dia mengumpat si rakyat jelata dalam hatinya. Beraninya kau mempermalukanku. Tidak ada yang bisa dilakukan soal itu. Diana mengumumkan bahwa Catherine harus belajar sihir sendirian. Dan nona muda itu berteriak, pasti ada kesalahan di sini. Tapi seorang nona yang baik seharusnya tahu bahwa dia tidak pandai dalam segala hal. Catherine berteriak bahwa dia membenci mereka semua dan pergi dengan marah. Dia tidak perlu begitu marah karena keadaan hanya akan menjadi lebih buruk. Dan sang tokoh utama wanita akan memastikannya. Catherine sangat marah, Azel telah merusak segalanya. Dia harus menjaga hubungan baik dengan Diana jika dia menginginkan kesempatan dengan Tuan Sawyer. Putri Alice itu memutuskan bahwa dia akan membunuh si orang rendahan itu. Dia membuka pintu dengan kasar. Ruangan itu kosong. Alice menduga Nona Catherine sangat terpukul dan menghubungkannya dengan sang putri, tapi hanya Diana yang benar-benar kecewa. Rengekan Catherine hanyalah omong kosong belaka. Sang pemeran utama wanita mengakui dia merasa sedikit bersalah. Rory berpikir Lady Catherine benar-benar suka cari muka seperti dokter keluarga. Diana terkekeh dan berkata, kita seumuran, itulah sebabnya anakku bisa akrab dengan Alice. Alice berkata, dia akan memeriksa keadaan nona itu. Sang pemeran utama wanita tersenyum dan berkata pada temannya, kamu selalu menjadi orang yang menjaga kami, aku dan Catherine. Gadis itu panik dan memberitahu ibunya bahwa si rakyat jelata telah kabur. Alice membeku mendengar kata-kata itu, seluruh ruangan seakan membeku. Ternyata putri dari si bodoh itu sendiri yang telah mendobrak pintu dan kabur saat kelas sihir. Alice tidak bisa percaya. Asal telah menyembunyikan kekuatannya selama ini. Sekarang waktunya untuk menemukannya. Seandainya saja Diana bisa bertemu putrinya lagi, keadaannya pasti akan berbeda. Tiba-tiba para pelayan setianya bergegas menghampiri menyadari raut cemas nona mereka. Sang tokoh utama bertanya, ada apa? Ternyata Julia baru saja menyelinap keluar dari kediaman. Karena sang tokoh utama tidak memberikan perintah apapun, hal itu terlihat mencurigakan. Julia adalah satu-satunya sekutu Alice yang tersisa, jadi dia mungkin bertindak atas perintahnya. Akhirnya, tiba waktunya minum teh dengan Julia. Pelayan itu memasuki kamar sang nyonya. Dia bertanya mengapa dia dipanggil, dan sang Duchess tersenyum mengatakan dia hanya ingin mengobrol. Tapi pertama-tama, dia menawarinya, teh ini teh kamomil bagus untuk menghilangkan lelah, kata sang Duchess. Julia menyesapnya sedikit tanpa curiga, tapi dia langsung sadar. Itu sama sekali bukan teh kamomil. Sebuah sambaran petir menyambar di luar. Saat sang tokoh utama dengan dingin bertanya pada pelayan itu, di mana putrinya berada sekarang. Julia sambil terbatuk berkata, dia tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh nyonyanya. Tapi sang tokoh utama tahu Julia terlibat dalam hal ini. Dan memuntahkan tehnya tidak akan membantunya sekarang. Hanya setetes serum. Kejujuran sudah cukup untuk membuat seseorang menceritakan segalanya. Diana adalah satu-satunya orang di kediaman itu yang bisa meraciknya. Karena itu adalah ramuan alkimia yang dibuat dengan sihir. Sang pemeran utama wanita mengulangi pertanyaannya lagi. Lalu Julia menjawab bahwa gadis itu telah melarikan diri. Diana membeku, tidak menyangka akan mendengar jawaban seperti itu. Bagi Julia, melatih pelayan baru selalu merepotkan dan Lady Alice tidak banyak berbagi detail dengannya akhir-akhir ini, tapi hari ini dia memberitahu Julia bahwa Aisel telah kabur. Mereka sedang membicarakan anak nakal yang selama ini disembunyikan oleh Alice itu. Dan ternyata dia menggunakan sihir untuk kabur. Alice memerintahkannya untuk membawa gadis itu kembali dengan cara apapun. Setelah dibayar, Julia memutuskan untuk segera memulai pencarian. Putri kandung, Diana bekerja sebagai pelayan di kamar Catherine, tapi gadis ini telah menyiksanya setiap hari. Mungkin dia sudah tidak tahan lagi. Diana memutuskan untuk menanyakan seperti apa penampilannya. Aisel memiliki rambut pirang dan mata hijau zamrud, sama seperti sang tokoh utama wanita itu sendiri. Diana mulai berteriak pada Julia bahwa dia tahu segalanya dan tetap memilih pihak lain. Tapi pelayan itu hanya tertawa terbahak-bahak. Julia tidak setiap hari melihat tragedi seperti ini. Dia terus tertawa keras sementara Diana tidak bisa menahan air matanya.
Aisel berlari sekuat tenaga sampai dia kehilangan kekuatannya dan pingsan. Gadis itu sadar dia tidak bisa menggerakkan satu otot pun dan merasakan seseorang di belakangnya. Semua ini terlalu menyenangkan bagi Julia, itulah sebabnya dia sangat menyukai Nona Alice. Sang tokoh utama tidak tahan lagi, jadi dia memanggil Valinda dan memerintahkannya untuk membunuh anak nakal itu sekarang juga. Gadis itu bahkan tertegun oleh perintah itu. Tapi sekarang, Diana mulai memohon pada Valinda untuk menyingkirkan monster itu dari hadapannya. Dan gadis itu pun menuruti. Pelayan itu mati-matian menggosok untuk membersihkan darah dari lantai. Ini adalah pembunuhan pertama sang tokoh utama. Diana tidak boleh terlihat lemah di rumah yang penuh dengan orang-orang palsu ini. Jadi, dia menahan air matanya. Masih ada kekacauan yang harus dibersihkan. Dia menyuruh Milan untuk membawa Catherine ke ruang tamu. Prioritasnya adalah memastikan Nona itu menunggunya. Pada saat yang bersamaan, Aisel mengerahkan sisa sihirnya untuk mempertahankan diri dari orang asing berjubah. Tapi dia terus menghindar dan menangkis dengan perisainya. Sosok itu tidak bergerak lagi. Aisel tidak tahu siapa dia, tapi dia menduga orang itu dikirim dari mansion untuk mengejarnya. Kepalanya mulai pusing, dan dia sadar telah menggunakan seluruh kekuatannya. Dia tidak bisa bertarung lagi. Pada akhirnya, gadis itu pingsan. Pengurus panti menidurkan semua anak-anak. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu panti asuhan. Saat dia membukanya, wanita itu bertanya pada sosok berjubah hitam apa yang membawanya ke sini di cuaca seperti ini. Dia menjelaskan bahwa dia perlu mengantarkan gadis ini. Pengurus panti melihat kondisi gadis itu sangat buruk. Dia menyuruh pengunjung itu masuk dan mengikutinya yang langsung dilakukan orang asing itu tanpa ragu. Putri Diana telah bekerja sebagai pelayan di kamar Catherine. Selama ini di dekat rak buku sang tokoh utama wanita melihat sisa mana. Dia dengan cepat menyadari ada sebuah ruangan tersembunyi di balik rak itu dan mendorongnya ke samping. Di dalamnya, sang tokoh utama melihat sebuah ruangan kecil yang berdebu. Ternyata Alice sengaja membangun ruangan ini dan mengurung anak tokoh utama tanpa sepengetahuannya. Diana menemukan roti berjamur yang sama persis dengan roti yang mungkin dibawa oleh putrinya saat itu. Kakinya tidak bisa menopangnya lagi, dan dia pun jatuh ke lantai merasa hancur. Bahkan saat putrinya kesakitan, dia tetap membawakan roti itu. Catherine sudah muak menunggu kedatangan sang Duchess. Begitu sang tokoh utama masuk ke ruang tamu, dia langsung meminta maaf kepada Catherine karena telah membuatnya menunggu. Diana berkata, dia sedang berpikir untuk mencarikannya guru sihir baru. Sang Duchess mengira Rory hanya berbuat salah. Catherine dengan bingung memberitahunya bahwa dia sama sekali tidak punya waktu untuk pelajaran sihir. Dengan semua kelas etiket debutnya, tapi sang tokoh utama percaya seseorang harus belajar sihir tepat di usia ini atau akan menyesalinya nanti. Kenyataannya, Diana hanya ingin bocah ini menderita 2 kali lipat lebih parah dari putrinya sendiri. Catherine meminta izin untuk pergi, dan sang tokoh utama wanita mengizinkannya. Gadis itu berpesan pada ibunya untuk menjaga diri dan meninggalkan ruang tamu. Sang tokoh utama wanita berhasil menemukan buku harian pribadi putrinya di antara barang-barangnya dan membawanya keluar diam-diam. Setelah membaca beberapa halaman, dia merasa ngeri. Diana tidak percaya gadis kecil ini telah hidup. Selama ini dengan mengetahui bahwa nyonya rumah ini adalah ibunya. Dia tahu sang Duchess lebih menyayangi anak lain. Sekarang sang tokoh utama wanita mengerti bahwa putrinya hanya kecewa padanya. Itulah sebabnya dia melarikan diri. Diana mulai memohon ampun. Dia memohon pada putrinya untuk menunggu sedikit lebih lama sampai dia menemukannya. Alice merasa seluruh situasi ini cukup aneh. Dia memeriksa setiap kamar bertanya pada pelayan lain, tapi tidak bisa menemukan Yulia dimanapun. Pelayan itu lenyap tanpa jejak. Sekarang masuk akal mengapa tidak ada kabar dari Yulia selama berhari-hari. Sesuatu mungkin telah terjadi. Tiba-tiba Alice mendengar Diana memanggil namanya. Sang tokoh utama wanita bertanya-tanya, apakah ada yang salah karena Shane berkata, dokter keluarga terlihat aneh. Alice berkata, dia baik-baik saja dan bertanya pada sang Duchess kemana dia akan pergi. Sambil memunculkan es, Diana berkata bahwa dia ada pelajaran sihir hari ini. Tiba-tiba, sihir sang tokoh utama wanita menyambar Alice. Dia terjatuh ke lantai dan Diana menjadi panik. Apa yang baru saja terjadi? Shane memberitahu Duchess. Percikan sihirnya memantul kembali dan mengenai gaunnya. Diana tidak pernah menduga hal itu akan terjadi. Seperti yang diduga, dia masih seorang pemula dalam sihir, jadi dia bertanya pada Alice apakah dia baik-baik saja. Selir Duke itu gemetar ketakutan tetapi berkata
aku baik-baik saja. Lalu dia berdiri dan pamit untuk pergi ke lantai atas, menyuruh Yang Mulia untuk menikmati pelajarannya. Situasi ini menyulut api dalam diri Alice. Sang tokoh utama wanita mengawasi kemana selir suaminya pergi. Lalu dia memerintahkan pelayan kepercayaannya untuk mengirim seorang pelayan. Sekarang juga untuk mengantarkan teh ke kantor Calypso. Pada saat itu, Duke sedang memeriksa dokumen. Alice menerobos masuk ke kantor dan berteriak, "Aku tidak tahan lagi." Saat kedua kekasih itu berbicara, sang pelayan mengantarkan teh dan sengaja membiarkan pintunya sedikit terbuka. Sekarang, Diana bisa menguping seluruh percakapan mereka. Alice bersikeras ingin tahu kapan Calypso akhirnya akan menjadikannya istri yang sah. Pria itu meminta sedikit waktu lagi karena Diana masih hidup. Tapi Alice tidak mau menunggu si bodoh itu menjadi tua dan mati. Calypso menjawab dengan dingin, "Kita akan menunggu sampai Markis menyerahkan sesuatu yang sangat penting." Diana bertanya-tanya apa gerangan benda itu. Duke sangat membutuhkan uang dia, sengaja menikahi Diana untuk keluar dari kekacauan finansialnya. Markis berjanji untuk menyerahkan tambang berlian setelah debut Catherine dilaksanakan. Calypso menyuruh Alice untuk bersabar saja sampai saat itu tiba. Sang tokoh utama tahu betul bahwa hari debut Catherine adalah hari kematiannya. Tambang berlian ayahnya adalah alasan kedua kekasih itu membiarkannya tetap hidup selama ini. Sang ayah sama sekali tidak tahu bahwa putri dan cucu kandungnya sedang sekarat. Dia malah mengadakan pesta untuk cucu palsunya dan menyerahkan tambang berlian padanya. Hal itu sangat menjijikan, bahkan sang tokoh utama pun tidak habis pikir. Diana sudah punya firasat, tapi dia tidak menyadari situasinya seburuk ini. Bagaimanapun seluruh mansion ini adalah sebuah mimpi buruk. Waktu kelas sudah tiba dan berlalu, dan Diana masih belum juga muncul. Ternyata, dia hanya sedikit terlambat. Rui senang melihat Duchess Diana, dan dia segera meminta maaf dengan nada yang tidak seperti biasanya karena telah membuatnya menunggu. Rui merasa itu aneh dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Duchess Diana mengangguk memutuskan untuk beristirahat sejenak, tapi Rui segera meraih pergelangan tangannya. Dia tidak mengerti kenapa Diana berbohong padanya sekarang dan memintanya untuk menatap matanya. Tapi sang Duchess mengingatkannya bahwa bahwa dia tidak bisa melihat apa-apa. Namun, Rui tanpa keraguan sedikit pun mengatakan padanya bahwa dia bisa melihat semuanya. Duchess Diana membeku mendengar kata-katanya. Dia dengan cepat membawanya ke kamarnya, mendorongnya ke dinding, dan menuntut untuk tahu bagaimana dia bisa tahu. Rui tersenyum dan menyebutnya kuat. Duchess Diana merobek penutup matanya dan menuntut sang penyihir untuk menjawab sekarang juga. Bagaimana dia tahu rahasianya? Dia tidak mengerti kenapa pria itu berpura-pura tidak tahu, padahal dia sudah tahu segalanya. Tiba-tiba Rui berkata pada sang pahlawan wanita bahwa dia menyukainya. Wanita muda itu memberinya tatapan skeptis dan memintanya mengulangi apa yang baru saja dia katakan. Rui menambahkan bahwa dia juga menyukai keberaniannya. Ternyata, dia membiarkan dirinya ditipu hanya karena dia naksir Diana, tapi sang pahlawan wanita menegaskan bahwa dia tidak mau main-main. Sang penyihir mengingatkannya bahwa dia dipekerjakan oleh Markis. Itu saja sudah cukup untuk membantu keluarga Foresti yang suci. Tidak sembarang orang bisa mendapatkan gelar itu. Itulah sebabnya Rui percaya pada sang pahlawan wanita. Mungkin dia bisa membantu Diana dengan satu permintaan kecil. Jadi sang pahlawan wanita meraih lengan bajunya dan memohon bantuannya. Kemudian Diana mendapati dirinya duduk berhadapan dengan suaminya. Orang yang baru saja memanggilnya, Calypso, memberitahu istrinya bahwa sebuah undangan baru saja tiba untuknya. Keluarga Abeduk Dame adalah salah satu yang paling bergengsi di ibu kota pusat, berkumpulnya kaum bangsawan. Mereka mengadakan pesta teh istimewa dan tepat pada saat itulah undangan Diana seharusnya datang. Calypso harus mengurus pertunangan Catherine, jadi dia tidak punya pilihan selain menerima undangan Duke. Pria itu curhat pada istrinya bahwa dia sangat khawatir. Rutinitas lama yang sama berpura-pura peduli pada Diana, sambil diam-diam mengirim Alice ke pesta teh itu. Dia terus mencoba mendorong sang pahlawan wanita untuk bergaul dengan para wanita bangsawan yang sombong itu. Calypso takut para bangsawan yang haus gosip itu mungkin akan melukai hati istrinya yang lembut, dan itu akan menyakitkan. Diana berkata Catherine akan kecewa jika dia tidak datang. Dia menyukai Tuan Sawyer. Sang Duke menyarankan untuk mengirim Alice saja. Karakter utama setuju, dan sekarang waktunya untuk pergi ke pesta teh. Alice berdandan dengan gaun hijau lembut yang imut.
Diana yang bodoh itu bahkan memesan gaun khusus dari penjahit ternama. Untuknya hanya untuk pamer. Catherine sangat senang akhirnya bisa bertemu dengannya. Alice tersenyum. Kurasa Yang Mulia mungkin sangat senang. Karakter utama melangkah maju. Sudah lama sejak pesta teh terakhir. Di kediaman Aberg, Diana keluar hanya untuk mengantar putri dan sahabatnya. Sang Juk meminta maaf. Aku benar-benar minta maaf tidak bisa datang. Tetap saja Diana tahu dia tidak bisa pergi ke pesta teh dengan mata seperti itu. Calypso berkata itu tidak mungkin kecuali keajaiban terjadi. Tiba-tiba para pahlawan mendengar seseorang bergegas. Kemudian mereka melihat pendeta tinggi berlari kencang ke arah Yang Mulia. Sambil menyeringai seperti orang gila, dia memberitahu mereka, aku menemukan penglihatan Yang Mulia yang hilang melayang-layang. Tokoh utama wanita bertanya dengan bingung apa maksudnya. Alice melangkah maju menghadap Duchess dan menyatakan, Yang Mulia menukar penglihatannya dengan karunia suci. Tapi pendeta itu berkata, aku hanya ingin mengembalikan penglihatan Yang Mulia. Pria itu mengeluarkan lambang kependetaannya. Valinda berbisik pada majikannya, dia tidak sedang berbohong sekarang. Alice mulai menjadi sangat gugup. Ini tidak masuk akal. Sang tokoh utama wanita yakin dia telah memberikan penglihatannya kepada putrinya. Jadi ini seharusnya tidak mungkin. Pendeta itu tersenyum dan berkata, ini adalah keajaiban yang nyata. Dia menutup matanya, merasakan energi di udara, lalu memfokuskannya ke satu titik. Jika Yang Mulia meletakkan tangannya di atas kristal penglihatannya akan segera kembali. Semuanya akan kembali normal. Catherine terkesiap. Ini tidak mungkin nyata. Alice langsung mendukungnya. Mereka tidak tahu apa hasilnya nanti. Tapi Diana menoleh ke putrinya. Ingat bagaimana rasanya hidup dalam kegelapan. Sang pahlawan wanita siap mengambil kesempatan. Apapun tidak peduli seberapa konyol kelihatannya. Selama ada kemungkinan itu bisa berhasil. Kekuatan yang terkunci di dalam kristal itu tidak dapat disangkal adalah suci. Diana menoleh ke Valinda. Bantu aku. Pelayan itu dengan cepat membantu sang pahlawan wanita untuk meraih kristal itu. Kristal itu menyala terang, membuat para pahlawan menutup mata mereka rapat-rapat. Semburan cahaya biru, terang murni dan suci menghantam tokoh utama wanita. Begitu cahaya itu memudar Calypso memanggil istrinya. Sekarang sang pahlawan wanita bisa melihat segalanya lagi. Juk Alice dan Catherine membeku karena terkejut mendengar berita itu. Para pelayan lainnya berseri-seri karena gembira. Dan bergegas memberi selamat pada Nona. Mereka yakin bahwa surga telah tergerak oleh kebaikannya. Setelah mereka Calypso dan Alice ikut memberikan selamat. Diana menarik Catherine ke dalam pelukan erat bersikap seolah dia sangat senang melihat wajahnya lagi. Air mata bahagia mengalir dari mata sang tokoh utama. Semua orang pun ikut sangat terharu saat tidak ada yang melihat pendeta itu kabur. Di balik tikungan Rory berubah kembali ke wujud aslinya. Dan menyebut ide mukjizat palsu Diana benar-benar gila. Sang tokoh utama punya alasannya sendiri untuk berpura-pura buta sebelumnya. Tapi sekarang hal itu sia-sia. Diana sudah mengetahui motif mereka. Dan sekarang hanya perlu melacak anak perempuan itu. Selama dia buta, hal itu sangat membatasi pencariannya. Jadi sang protagonis memutuskan untuk melakukan mukjizat palsu. Sang Duchess mengumumkan bahwa dia ingin membuka matanya. Dan meminta bantuan Rory. Pria itu hanya merentangkan tangannya dan berkata dia terlalu tidak tegaan untuk menolak saat seseorang menatapnya seperti itu. Yang perlu dilakukan Duchess hanyalah mengatakannya saja, dan Rory akan melakukan semua yang dia bisa. Sekarang, Diana bisa menjabarkan rencananya. Catherine tiba-tiba mendorong sang protagonis menjauh. Dia bertanya dengan suara bergetar, bagaimana jika penglihatanku malah rusak dan terjadi sesuatu yang salah? Diana sangat memahami ketakutannya, tapi tidak ada alasan untuk panik. Sang tokoh utama memberitahu Catherine bahwa dia tidak pernah sakit. Jadi, tidak mungkin dia mewarisi penglihatannya yang bermasalah itu. Sang Duchess menatap langit dan berkata, ini benar-benar sebuah keajaiban. Menyadari tatapan aneh Catherine, sang tokoh utama bertanya, apakah dia merasa tidak enak badan. Gadis itu mengangkat bahu dan berkata, dia mungkin hanya masuk angin. Makanya dia terlihat tidak sehat. Diana segera menyuruh Alice untuk tinggal dan mengawasi Catherine. Mereka tidak bisa membawanya dalam kondisi seperti ini. Mereka berdua perlu istirahat hari ini. Mengirim Alice untuk menggantikan sang Duchess sama sekali tidak mungkin. Jadi sang tokoh utama memutuskan untuk pergi sendiri ke pesta teh. Itu apalagi penglihatannya sudah kembali. Begitu Diana pergi untuk berganti pakaian sang Duke mendengus kesal.
Padahal dia sudah menyiapkan segalanya, Alice malah tidak bisa menanganinya. Dan sekarang situasinya menjadi semakin rumit. Diana berganti pakaian dan siap untuk pergi. Catherine berlari, menghampiri dan memohon untuk ikut bersikeras bahwa kondisinya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Selama bisa bersama Tuan Muda Sawyer, Catherine tidak peduli sedikit pun pada ibunya. Dia bertekad untuk menjadi putri kandung Diana. Sang tokoh utama menjawab jika dia ikut, dia akan senang menghabiskan hari bersamanya. Sekarang, Diana bisa membereskan Catherine dan ibunya, agar mereka lebih cepat terjerumus dalam keputusasaan. Kereta kuda itu pun berangkat, dan Alice pun berlutut. Hari itu sangat indah, dan Diana jadi bertanya-tanya. Sudah berapa lama sejak dia keluar tanpa perban? Perjalanan dari Kedipaten ke ibu kota biasanya memakan waktu 3 hari, tapi dengan portal sihir, hanya butuh 1 jam. Karakter utama melirik Catherine saat dia berkata, betapa senangnya dia karena semuanya berjalan lancar. Gadis itu mengaku dia merasa bersalah selama ini. Jadi Diana meminta Catherine untuk terus membacakan buku untuknya demi meringankan beban di hatinya. Mendengar suara putrinya, semerdu nyanyian kenari memenuhi hati sang Duchess dengan sukacita, seolah dia sedang menjalani mimpi yang indah. Catherine setuju dan berkata, dia juga menyukainya. Anak-anak yatim piatu makan pie apple sebagai camilan hari ini. Jika anak laki-laki terlambat, maka tidak akan ada yang tersisa untuk mereka. Mereka memutuskan untuk bergegas. Salah satu dari mereka menabrak sebuah bilik saat berjalan. Catherine mengintip keluar jendela dan memberitahu ibunya bahwa mereka sudah sampai. Rumah megah pria itu membuatnya takjub dengan kemegahannya. Tak heran Catherine begitu terkesan mengingat masalah keuangan Ernest yang terus-menerus ini benar-benar sudah diduga. Karakter utama menyarankan untuk masuk ke dalam. Para wanita terkejut melihat yang mulia sang Duchess. Mereka tahu apa yang terjadi padanya, dan Diana berkata, untungnya hari ini membawa keajaiban yang nyata. Duchess Serena de Eburg melangkah ke lorong. Dia sangat senang melihat yang mulia tampak sehat. Serena mengaku dia sedikit sakit hati saat mengetahui dokter keluarganya yang datang bukan sang Duchess. Dia adalah putri dari keluarga Blair. Diana berkata, dia benar-benar minta maaf, tapi itulah mengapa dia sangat terburu-buru. Begitu dia mulai merasa lebih baik, karakter utama meminta Catherine untuk menyapa sang Duchess. Gadis itu mengangkat roknya dan memperkenalkan diri dengan sangat gembira. Serena menatap wajah putri sang Duchess dengan saksama dan berkata, dia sangat manis. Dia menunjukkan kepada mereka ruangan tempat anak-anak sedang menyeruput minuman. Serena menyarankan Catherine untuk bergabung dan tentu saja dia mengiyakan. Tapi kemudian tiba-tiba karakter utama berkata, mereka sebaiknya tidak melakukannya. Dan Catherine menatapnya dengan bingung. Diana menjelaskan bahwa putrinya sedang pilek, jadi dia tidak boleh terlalu dekat dengan anak-anak lain dan berisiko menularkannya. Catherine menatap ibunya dengan marah. Apa yang ibu bicarakan? Lalu, dia sadar mereka berada di depan para wanita lain. Karakter utama dalam hati memohon pada Catherine, tidak untuk menyalahkannya. Itu hanyalah akibat dari kebohongannya sendiri. Serena berpikir bahwa putri Duchess bisa bertemu dengan anak-anak lain di lain waktu. Pada akhirnya Catherine terus menempel pada Diana sepanjang pesta teh. Dalam perjalanan pulang, karakter utama bertanya pada gadis itu apakah dia bersenang-senang. Catherine sangat yakin bahwa jika Duchess Abergay bukan calon ibu mertuanya, dia pasti sudah membalikkan meja teh itu. Melirik keluar jendela, Diana bertanya-tanya apakah matahari terbenam selalu seindah ini. Kereta kuda berderak menyusuri jalan yang ramai. Karakter utama membeku. Ketika dia melihat gadis berambut pirang itu, dia langsung lari ke sebuah geng dan Duchess Foreste segera memerintahkan kusir untuk menghentikan kereta kuda saat itu juga. Diana menarik paksa pintu hingga terbuka dan mengumumkan bahwa dia punya urusan mendesak. Dia menyuruh kusir untuk mengantar mereka pulang. Mengantar Catherine lalu segera kembali untuk menjemputnya. Kereta kuda itu pun melaju pergi. Dan karakter utama menatap ke dalam gang tempat gadis pirang itu menghilang. Dia langsung mengejarnya. Diana akhirnya tiba di panti asuhan yang masih berada di wilayah kekuasaan Duchess. Dia bertanya pada anak-anak yang lewat apakah mereka mengenal seorang gadis berambut pirang. Anak-anak itu langsung mengenali siapa yang dia maksud tetapi tidak tahu namanya. Lalu dia bertanya apakah mereka tahu di mana gadis itu sekarang. Diana membeku ketika mereka menunjuk ke seorang gadis yang berbeda. Saat itu Isabel sudah selesai mencuci piring dan membereskan meja.
Tetapi saat dia sedang mengurus semua ini, anak-anak nakal itu terus membuat kekacauan. Tiba-tiba seseorang meraih tangannya. Isabel membeku karena terkejut. Begitu dia melihat ibunya tepat di hadapannya. Diana tidak habis pikir. Bagaimana dia bisa melupakan perasaan itu amarah saat memegang jasad putrinya yang telah tiada. Dia langsung memeluknya erat. Karakter utama bertanya pada gadis itu, dengan suara bergetar, dan Isel pun memperkenalkan dirinya. Kemudian sang Duchess terus memeluk anaknya erat-erat. Terus-menerus memohon maaf, dia meminta maaf pada Azel karena tidak mengenalinya selama ini. Mereka berdua memutuskan untuk duduk di bangku dan berbincang. Karakter utama dengan lembut menyentuh tangan putri kandungnya. Diana bertanya pada gadis itu bagaimana dia bisa mengetahui kebenaran bahwa dia adalah ibu kandungnya. Asal tidak yakin Duchess akan mempercayai ceritanya. Itu begitu nyata hingga dia tidak bisa membedakan mimpi dari kenyataan. Karakter utama membeku ketika Asal dengan tenang berkata bahwa dia telah melihat masa depan. Diana tidak percaya. Asal telah melalui neraka yang sama seperti dirinya. Gadis itu tahu ini sulit untuk dipercaya. Tapi sang tokoh utama memegang tangannya dan bersumpah akan mempercayainya, tidak peduli apa yang dia katakan. Saat itu juga, Diana memohon padanya untuk menceritakan setiap detail tentang masa depan. Begitu Hazel lahir, dia langsung dibuang ke panti asuhan, di mana ibu pengasuh langsung melihatnya. Dia menghabiskan seluruh hidupnya di sana. Saat usianya cukup untuk meninggalkan panti asuhan, dia selalu khawatir tentang di mana dia akan tidur dan apa yang akan dia makan. Saat itulah Alice muncul wanita itu memberitahunya bahwa dia sekarang akan menjadi pelayan di kediaman Duke bekerja untuk putrinya, jadi dia lebih baik bersyukur. Saat itu Hazel sangat senang, tetapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Catherine terus-menerus meneriakinya, memakinya, dan menyuruhnya melakukan pekerjaan tanpa henti. Setiap kali dia memanggil gadis desa itu, sampah busuk yang tidak berguna. Lebih dari sekali, Catherine menjambak rambut Hazel, sama sekali tidak memedulikan teriakannya untuk berhenti. Dia tinggal di sebuah kamar kecil yang sempit di bagian belakang. Suatu kali Hazel kelaparan dan mengambil sepotong roti berjamur hanya untuk menemukan serangga merayap di dalamnya. Gadis itu langsung melemparnya ke samping. Dia tidak tahu berapa lama lagi dia bisa bertahan. Dengan perlakuan buruk ini, seolah-olah mereka melihatnya seperti seekor binatang. Hazel tidak mengerti apa kesalahannya. Suatu hari saat dia sedang menyapu kamar Nona, dan tiba-tiba dokter pribadi keluarga mengetuk pintu, memberitahu Yang Mulia bahwa dia akan datang. Alice segera menyuruh Hazel keluar dari kamar. Gadis itu langsung keluar ke lorong dalam sekejap. Entah kenapa percakapan antara nona muda dan dokter itu menarik perhatiannya, jadi Hazel memutuskan untuk menguping. Dokter itu memberitahu sang nona bahwa dia telah memergoki mereka. Ternyata Duchess mengetahui hubungan Alice dengan Duke. Hazel membeku tidak dapat mempercayai. Wanita ini memiliki hubungan asmara dengan Duke. Kasihan Duchess, dia baru saja menjadi buta. Tapi Hazel tidak mengerti mengapa wanita ini membocorkan rahasia kepada Catherine putri Duchess. Sekarang Alice berpikir untuk mengurung Diana di suatu tempat yang jauh dari Duchy, di mana tidak ada yang akan muncul dan dia tidak akan pernah ditemukan. Tiba-tiba Catherine menoleh ke dokter keluarga itu seolah pada ibunya dan bertanya, apakah semuanya akan baik-baik saja? Alice merentangkan tangannya dengan frustrasi dan mengingatkan mereka bahwa Duchess sudah buta jika mereka menyerahkan tambang berlian. Pada malam sebelum debut Catherine, semua drama ini akan berakhir. Lalu, Alice akhirnya bisa menjadi Duchess pada hari Diana meninggal. Mereka juga harus menyingkirkan gadis itu agar Calypso tidak tahu kalau putri kandungnya masih hidup. Azel jatuh tersungkur ke lantai terlalu lemah untuk berdiri. Dia tidak tahu apa arti semua itu. Gadis itu tidak percaya kalau itu benar-benar dirinya, putri kandung sang Duchess. Sekarang Azel mengerti segalanya. Dia akhirnya tahu kenapa Alice mengurungnya. Seluruh keluarga ini palsu, dan sang Duke telah menyembunyikan hubungannya tepat di bawah hidung istrinya. Azel bersumpah tidak akan pernah memaafkan mereka. Dia melompat berdiri, merasakan kekuatan bergejolak di dalam dirinya. Gadis itu terkesima melihat kepingan salju yang tiba-tiba muncul dari ketiadaan. Azel tidak tahu apa itu. Dia tidak percaya kalau dia benar-benar memiliki sihir. Azel tidak tahu kenapa dia punya kekuatan ini, tapi dia tahu dia harus menyelamatkan ibunya. Malam sudah sangat larut, dan Catherine sudah tertidur. Sebuah gembok telah dipasang di pintu, ruang rahasia sel itu. Gadis itu bertanya-tanya,
apakah ini hanya keberuntungan, tapi dia harus keluar hari ini, apapun yang terjadi. Azel memutuskan untuk mencoba sekali lagi. Dia menggunakan sihirnya lagi. Putri Sang Duke tersenyum lebar saat menyadari sihirnya berhasil. Dia berhasil membuka kunci pintu itu. Dia mengenakan jubahnya, mengambil roti, dan menyelinap keluar. Menurut rumor, Alice berencana mengurung Duchess di sebuah gubuk di luar wilayah duchy. Azel menemukan tempat itu. Begitu dia membuka pintu, dia melihat ibunya. Sang Duchess langsung bertanya, siapa di sana? Tapi gadis itu membeku. Tidak ada kata yang bisa keluar. Dia ngeri melihat kondisi ibunya. Gadis itu menyerahkan roti dan meninggalkan gubuk itu tanpa sepatah kata pun. Azel dalam hati memohon agar ibunya bertahan sedikit lebih lama, sementara dia mengumpulkan kekuatan untuk menyelamatkannya. Dia berlari dengan air mata bercucuran di wajahnya, memohon agar ibunya menunggu sedikit lebih lama lagi. Gadis itu tidak tahu kalau Alice telah mengikutinya selama ini. Beberapa hari berlalu, Azel melatih sihirnya setiap hari, dan sekarang dia jauh lebih mahir dari sebelumnya. Dia kelaparan, tapi demi ibunya, dia bisa menahannya jika itu berarti dia benar-benar bisa membantu. Pada akhirnya, Azel kembali ke gubuk itu. Sang Duchess terus memanggil Catherine, dan sandiwara bodohnya itu membuat Azel hancur. Dialah putrinya, tapi Azel tetap diam. Tentu saja, Azel berjalan dengan susah payah kembali ke mansion, tidak tahu kapan dia akhirnya akan mengungkapkan kebenaran. Lalu mereka bisa kabur bersama. Tapi, saat dia mendekati gerbang, para pemanah dengan anak panah yang sudah terpasang menghalangi jalannya. Alice menyeringai mengejek. Jalan-jalan tengah malam yang menyenangkan. Catherine mengadukannya. Ayah bilang anak nakal itu benar-benar mengabaikan aturan untuk menjauhi gubuk itu. Calypso menggaruk kepalanya, bertanya-tanya apakah mereka punya pelayan muda seperti itu. Asal menyadari pria ini adalah ayahnya. Karena dia menentang perintahnya, Sang Duke harus menghukumnya dengan berat. Aturan keluarga tidak kenal ampun. Alice membentak bahwa membunuhnya saja tidak akan cukup. Tapi Asal hanya menertawakan kata-kata wanita itu. Catherine menerjangnya mengayunkan tangan. Anak nakal ini tidak tahu siapa yang dia hadapi, tapi Asal tidak akan membiarkan siapapun memukulnya lagi. Sihir membekukan lengan wanita itu hingga kaku. Alice dan Sang Duke membeku suasana menjadi hening seketika. Catherine berteriak kesakitan luar biasa. Sang Duke melambaikan tangannya dan membentak gadis itu. Apa-apaan yang kau lakukan? Asal membeku saat hujan anak panah menghujaninya. Dia bisa saja menggunakan sihir seharusnya begitu, tapi dia tidak bisa. 4 anak panah menembus tubuhnya dalam sekejap. Sang Duke menenangkan putrinya, tidak sadar bahwa dia baru saja membunuh anaknya sendiri dengan tangannya sendiri. Asal tidak mengerti, kenapa dia tidak mengenalinya. Begitu banyak pertanyaan membara di dadanya. Tapi dia tidak bisa lagi. Mata gadis itu tiba-tiba terbuka dan dia terkesiap mencari udara. Tidak langsung menyadari apa yang baru saja terjadi. Dia melihat sekeliling dan sadar dia berada di kamarnya sendiri. Asal tidak mengerti kenapa dia tidak mati. Dia yakin telah tertembak panah. Saat itu juga Catherine menendang lemari dan membentak pelayannya untuk segera keluar. Nyonya itu memerintahkan pecahan kaca untuk dibersihkan dan saat Asal bekerja, dia tidak percaya ini nyata. Jadi, entah bagaimana dia telah kembali ke masa lalu. Sekarang Asal punya kesempatan. Dia tidak akan hidup dengan cara yang sama lagi. Dia bertekad untuk mengubah hidupnya dan hidup ibunya. Saat dia kembali ke masa kini, gadis itu mengira Sang Duchess tidak akan mempercayai ceritanya. Tapi Diana mulai menangis. Dia memberitahu putrinya sendiri bahwa dia juga kembali ke masa lalu. Asal mulai gemetar. Ini tidak mungkin. Karakter utama menyadari ini bukan kebetulan. Mereka berdua telah kembali dan mengingat semuanya. Putrinya mengakui bahwa dia ingin balas dendam. Dia membenci Alice dan Catherine dengan segenap jiwa dan raganya. Atas apa yang telah mereka lakukan, ayahnya juga sama dibencinya. Asal sangat bertekad untuk membalas dendam pada setiap penyiksa yang menghancurkan kehidupan lamanya. Diana bahkan tidak bisa membayangkan betapa berat dan menyakitkannya hal itu baginya. Karakter utama tahu bahwa menentang balas dendam akan terasa kejam. Jadi dia hanya mengangguk setuju. Sang Duchess meminta maaf kepada kusir karena telah membuatnya menunggu. Kusir itu menepisnya lalu mengerjapkan mata ke melihat anak kecil yang berdiri di samping Sang Duchess. Dia bertanya kepada Duchess, siapa anak kecil yang bersamamu? Diana tidak menjawab, bawa kami ke Paracut. Ucapnya pada kusir.
Begitu kereta mulai berjalan, Isabel tampak sangat gembira. Diana bertanya, "Kenapa?" Dan anak itu berseri-seri. "Ini pertama kalinya aku duduk di kursi yang sempuk dan senyaman ini." Diana menghela napas. "Pertama-tama kau harus menaikkan berat badanmu." Asal menduga kakeknya mungkin akan benci melihat penampilannya. Dulu di panti asuhan, mereka bilang sang markis berasal dari keluarga bangsawan yang kaya raya. Dia berpikir penampilannya sangat berantakan dibandingkan dengan beliau. Diana menggelengkan kepalanya. Itu tidak benar. Dia memang menyebalkan, tapi begitu kau bertemu dengannya, kau akan mengerti. Semua pelayan dan staf terdiam kaku saat mereka melihat sang nona bersama seorang anak kecil. Markis Parisot segera diberitahu tentang kunjungan putrinya. Nona Diana langsung berjalan ke kantor ayahnya untuk menceritakan semuanya dan memperkenalkan cucu kandungnya. Pria tua itu bertanya pada putrinya, "Apa gerangan yang membawamu kemari selarut ini?" Dia mengerutkan dahi begitu. Diana menunjukkan anak itu. Sang markis tidak mengerti apa yang dibicarakannya, dan karakter utama dengan tenang berkata bahwa dia akan menjelaskan semuanya sebentar lagi. Dia tahu ayahnya akan sulit untuk percaya. Setelah Diana menjelaskan semuanya, sang markis menjadi sangat murka. Beraninya Calypso mengkhianatinya dan menukar anak itu. Tetapi karakter utama menyuruhnya untuk tenang. Namun sang markis tidak mengerti bagaimana Diana bisa tetap begitu tenang. Diana pun menjelaskan bahwa dia hanya menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan musuh-musuhnya, jadi dia meminta bantuan ayahnya. Sang markis tidak habis pikir. Putri kesayangannya, yang lebih berharga dari nyawanya sendiri, telah menderita sendirian selama ini. Dia tidak mengerti kenapa putrinya ingin kembali ke sarang pengkhianat itu. Sang markis memutuskan untuk bertanya pada cucunya bagaimana kehidupannya selama ini. Dan dia memberitahunya bahwa dia bekerja sebagai pelayan di kamar Catherine. Sang ayah meminta Diana untuk memberitahukan seluruh rencananya. Dia akan membantunya. Karakter utama wanita mengumpulkan semua anggota keluarga di satu meja karena dia akan memberitahukan sesuatu. Calypso penasaran untuk mengetahui apa sebenarnya alasan Diana ingin mengadopsi seorang gadis. Duke dan Alice membeku mendengar pengumuman tak terduga dari sang pemeran utama wanita. Catherine tiba-tiba melompat dari kursinya dan mengingatkan ibunya bahwa masih ada dirinya. Tetapi sang pemeran utama wanita menjelaskan bahwa ayahnya telah menulis surat yang mengatakan bahwa dia menemukan kerabat Peshut di panti asuhan. Diana tidak tahu cerita lengkapnya, tetapi tidak ada yang bisa membesarkan gadis itu. Catherine berteriak bahwa dia tidak butuh saudara perempuan. Namun, sang pemeran utama wanita dengan tenang memberitahu gadis itu bahwa sudah waktunya dia tumbuh dewasa. Catherine bisa berubah jika ada seseorang untuk dibandingkan dengannya. Seorang pelayan menghampiri Duchess dan memberitahunya bahwa gadis itu sudah tiba. Azal memasuki ruang makan tempat semua tokoh kita berada dan langsung membungkuk menaati etiket yang pantas. Catherine membeku melihat wajah yang dikenalnya, lalu putri sang pemeran utama menyebutkan namanya. Cerita kemudian melompat mundur 2 minggu, meskipun Nona Azal memiliki garis keturunan yang sama dengan Duchess. Gadis itu terlihat sangat mirip dengan ibunya. Pada malam yang sama, Diana meninggalkan kediaman ayahnya. Sebelum pergi, dia meminta ayah dan Liz untuk menjaga Azal. Begitu pagi tiba, Liz menyibakkan tirai dan memberitahu Yang Mulia bahwa sudah waktunya untuk bangun. Azal menyadari bahwa kemarin bukanlah mimpi. Pelayan itu merasa ada yang aneh, tetapi gadis itu dengan cepat mengatakan semuanya baik-baik saja. Sambil berpikir sendiri, putri sang pemeran utama menjadi sangat gembira. Ketika pelayan menunjukkan setumpuk pakaian mewah, dia tidak percaya mereka berhasil menyiapkan semuanya begitu cepat. Padahal dia baru tiba tadi malam. Liz terkekeh pelan dan menjelaskan bahwa semalam semua orang sangat terburu-buru. Sang markis menawarkan harga 2 kali lipat agar gaun-gaun gadis itu dijahit secepat mungkin. Seluruh kota menjadi heboh sekarang, semua pakaian itu milik Azal. Tetapi Liz merasa tidak enak karena pakaian itu kurang elegan, namun gadis itu menganggapnya luar biasa. Azal pertama-tama perlu mandi, dan Liz memberitahunya bahwa beberapa pelayan akan membantunya membuka pakaian. Gadis itu dengan ragu-ragu berkata bahwa dia bisa mandi sendiri, tetapi para pelayan memintanya untuk santai saja. Liz merasa kasihan pada putri majikannya. Gadis ini mengalami masa sulit tumbuh di panti asuhan. Setelah mengumpulkan rambut, sang nona seorang pelayan memberitahu Yang Mulia bahwa dia sekarang bisa masuk ke dalam bak mandi. Suhu airnya pas. Menyadari pelayan itu menuangkan sesuatu ke dalam air.
Azel bertanya, apakah dia boleh menggunakannya. Itu adalah minyak mewah mahal yang diproduksi oleh Eberg Duchy. Dan Asel tahu Catherine sangat ingin membelinya. Tetapi Markis berkata untuk menyediakan semua yang terbaik. Selagi cucunya ada di sini, jadi Asel bisa berhenti khawatir. Dan nikmati saja semua kemewahan yang belum pernah dia miliki sebelumnya karena sekarang semua itu miliknya. Dia bukan lagi seorang anak yatim piatu dari panti asuhan dan jelas bukan lagi seorang pelayan rak buku. Sang pahlawan wanita mengangguk setuju dengan kata-kata Lisa. Markis Pariso ada di ruang makan. Dengan penuh semangat menunggu cucunya muncul. Asal muncul tidak lama kemudian, penampilannya jauh lebih baik sekarang, dan dia berterima kasih pada kakek atas gaun mewah yang diberikannya. Dia bilang itu bukan masalah besar, hanya beberapa gaun tambahan yang ada di istana. Asal menyeringai. Lisa sudah menceritakan semua detailnya. Para pelayan mulai menata hidangan, semuanya terlihat lezat. Sang Markis menyuruh cucunya untuk mulai makan. Makan sebanyak yang dia mau. Tetapi, Asel sama sekali tidak tahu cara memakan semua itu dengan benar. Terlalu banyak garpu dan pisau, dia tidak tahu mana yang harus digunakan. Dia berpikir akan dimarahi jika tata kramanya salah atau jika dia makan seperti orang jorok. Sang Markis menggeser piring ke arahnya. Jangan menahan diri, katanya. Kamu bisa mempelajari apa saja. Katanya tidak perlu merasa bersalah tentang itu. Asal mengambil garpu dan berterima kasih kepada Yang Mulia sambil mengucapkan selamat makan. Sang Marki yang nyaris tidak bisa menyembunyikan senyumnya berkata, panggil aku kakek, kamu satu-satunya cucuku sekarang. Dia tahu seperti apa rasa daging itu. Melihat cucunya makan dengan begitu lahap, Sang Markis memutuskan lain kali mereka perlu lebih banyak makanan. Asal tiba-tiba membeku menatap makanan itu. Dia memberitahu kakeknya bahwa dia punya permintaan untuknya. Putri dari tokoh utama wanita itu memohon padanya untuk mengubahnya menjadi seorang wanita bangsawan yang sempurna secepatnya untuk membantu ibunya. Tetapi Sang Markis berkata, balas dendam? Diana sudah lebih dari cukup. Asal bersikeras, dia harus melindungi ibunya. Sang Markis teringat bagaimana putrinya memberitahunya dengan nada dan ekspresi seperti itu. Dia sedang menunggu saat yang tepat untuk membalas. Melihatnya, sekarang dia menyadari cucunya bukan hanya sekadar jelmaan ibunya. Pria itu mengangguk dan berkata, mereka akan melakukan hal itu. Cerita beralih ke masa sekarang, di mana tokoh utama wanita memperkenalkan Asal kepada suaminya. Asal kemudian duduk di samping Catherine. Alice mengerucutkan bibirnya menolak untuk percaya semua itu. Keheningan yang tegang menyelimuti meja makan. Calypso memberitahu istrinya untuk lebih berhati-hati dengan adopsi itu. Dan bertanya, kenapa dia tidak memberitahunya sama sekali? Sang pahlawan wanita menjawab, ayahnya telah memberinya sebuah penawaran. Karena Asal punya kemampuan sihir, Diana ingin mengirimnya dan Catherine ke festival sihir bersama-sama. Itu adalah sebuah kompetisi yang diselenggarakan oleh para master sihir terbuka untuk setiap penyihir. Para peserta bisa dengan bebas memamerkan kemampuan mereka di hadapan para master. Mereka juga punya kesempatan untuk mendapatkan pengakuan dari penyihir tingkat rendah hingga tingkat tinggi. Siapapun yang memenangkan pertarungan yang adil akan mendapatkan hadiah besar dari ayah sang pahlawan wanita. Hadiahnya kemungkinan besar adalah kendali atas tambang berlian. Dan ketika Calypso mendengar ini, dia langsung membeku. Dia berteriak bahwa itu seharusnya menjadi hadiah debut Catherine. Sang pahlawan wanita tersenyum dan menyuruhnya untuk tidak khawatir. Semua orang bisa melihat bahwa putri yang asli akan mengalahkan yang palsu. Catherine membeku, tapi Azel hanya tersenyum tipis. Alice tiba-tiba berdiri dan mengumumkan dia akan pergi. Sesuatu baru saja membuatnya sangat terpukul. Catherine juga mengikutinya meninggalkan Diana dan putrinya berdua saja dengan sang Duke. Sang pahlawan wanita bertanya pada Azel, apakah dia menikmati makanannya, dan gadis itu berseri-seri mengatakan makanannya sangat lezat. Diana menyerahkan surat adopsi kepada suaminya dan menyuruhnya untuk memprosesnya hari ini. Calypso tahu berdebat dengan istrinya akan sulit. Tambang berlian milik Marquess menjadi taruhannya. Tidak ada pilihan lain, dia mengambil surat-surat itu. Sang pahlawan wanita menawarkan Azel tur keliling jika dia sudah selesai makan. Gadis itu mengangguk dan beranjak dari meja. Dia memberitahu ayahnya mereka akan bertemu lagi lain kali, dan pria itu membeku mendengar cara dia memanggilnya. Lalu, sang pahlawan wanita berjalan menyusuri lorong. Meskipun mendadak Azel punya hak untuk menjadi seorang duchess, karena dia punya kemampuan sihir. Diana memperhatikan betapa eratnya Azel mengepalkan tinjunya. Saat ini,
Dia bertanya, kenapa, dan Azel mengaku dia tidak tahan melihat wajah pria yang telah membunuhnya. Sang pahlawan wanita sangat mengerti. Sang Duchess menawarkan untuk memberikan tur lain kali, tapi Azel menolaknya. Saat ini dia ingin melihat kamar Catherine. Pada saat yang sama, Putri Alice sedang menangis di kamarnya. Dia melihat sang Duchess bersama Azel. Gadis itu membentak, kenapa kau membawa anak kurang ajar ini padaku? Tapi Diana memotong, jangan bicara tentang saudara perempuan barumu seperti itu. Alice menyeringai, anak kurang ajar ini bukan saudara perempuan. Nona tidak akan pernah. Sang pahlawan wanita dengan dingin mengulangi kata-kata dokter. Dia bertanya pada Alice, bukankah ini pertemuan pertama kalian? Bahkan jika mereka berteman. Alice tidak punya hak untuk melewati batas dan memperlakukan Azel seperti itu. Diana menyuruh Alice untuk segera meminta maaf, dokter. Keluarga itu harus meminta maaf dengan benar kepada Nona Ernest yang baru dengan rasa hormat yang pantas diterimanya. Alice menyeringai mendengarnya, tapi dia harus menuruti. Azel menerima permintaan maaf itu dan mengatakan semuanya baik-baik saja. Diana memberitahu putrinya bahwa terkadang orang bertindak seperti itu jika mereka tidak dibesarkan dengan benar. Diana tahu dokter keluarga itu berasal dari keluarga Viscount Blair yang sedang kesulitan. Azel berkata, dia mengerti dan hanya meminta untuk berhati-hati lain kali. Begitu para gadis itu sendirian, putri asli Diana. Diana berkata kepada yang palsu, tidak ada yang berubah sama sekali di sini. Mereka sudah lama tidak bertemu satu sama lain. Jadi Isabel bertanya pada Catherine, bagaimana kabarmu? Putri Alice membentak, bagaimana bisa orang sepertinya bahkan berhubungan dengan keluarga kita? Catherine tidak percaya anak ini tahu semua itu. Azel melangkah mendekat dan mendesis, kalianlah yang berbohong di sini. Putri Alice memohon untuk menggunakan sihir untuk demonstrasi. Alih-alih melakukannya sendiri, dia ingin menipu ibunya. Catherine mendorong Azel menjauh dengan sekuat tenaga. Saat itu juga dia sangat yakin bisa menguasai sihir dasar itu dalam sekejap. Tapi jika Azel membocorkan rahasia tentang penyiksaan itu, Catherine bahkan tidak akan bisa masuk ke Akademi Sihir. Putri Alice membentak bahwa mereka bisa saja membuang ruangan ini keluar jendela. Jadi, Azel mengambil pendekatan yang berbeda. Catherine mempersiapkan diri ketika gadis itu berjalan menuju meja putri. Sang pahlawan mengambil cangkir pertama yang dilihatnya dan membantingnya ke lantai. Cangkir itu langsung hancur berkeping-keping. Azel cepat-cepat membungkuk dan bergumam bahwa dia benar-benar terpeleset. Tapi sekarang seseorang harus membereskan kekacauan itu. Putri Alice sudah muak. Dia menerjang putri sang pahlawan dalam sekejap. Dia bersiap, siap untuk memukul Azel lagi. Sebuah teriakan memecah keheningan di ruangan itu. Sangat keras hingga burung-burung di pohon beterbangan seperti daun. Seluruh isi rumah mendengarnya. Tidak diragukan lagi, sang protagonis menyerbu masuk ke dalam ruangan dan dengan gugup bertanya, apa yang baru saja terjadi? Dia melihat Azel di lantai, berlumuran darah dengan Catherine yang berjongkok di sampingnya. Diana bergegas menghampiri gadis itu, menanyakan bagaimana perasaannya, sementara Azel mengerang pelan. Air mata mengalir di wajah Catherine saat dia tergagap, mengatakan bahwa dia sama sekali tidak bersalah, tetapi sang protagonis membentaknya, memperingatkannya agar tidak berbohong. Sekarang Catherine mencoba menjelaskan, tapi Azel tiba-tiba nyeletuk bahwa dialah yang patut disalahkan. Gadis itu hanya ingin akrab dengan Catherine dan meminta untuk berbagi kamar, tapi Catherine malah mengamuk. Azel merasa memilih waktu yang salah, jadi dia memohon pada Duchess agar tidak menghukum putrinya sendiri. Kenyataannya, si pirang itu sengaja merencanakan semuanya. Begitu Catherine mengangkat tangannya Azel, menyayat pergelangan tangannya dengan pecahan kaca. Catherine berteriak saat rasa sakit yang membakar merobek lengannya. Putri sang protagonis menyeringai mengatakan pada Catherine bahwa dia tahu Catherine akan mencoba menyerang. Bangsawan wanita itu menjerit bersumpah bahwa Azel tidak akan lolos begitu saja. Tapi Azel menarik tangannya yang berdarah dengan keras. Gadis itu menyeret jari-jari Catherine yang berlumuran darah ke wajah dan gaunnya sambil bergumam untuk tenang. Putri palsu itu meringis kesakitan dan membentak, "Jangan sentuh aku." Azel menjatuhkan diri ke lantai sambil menyeringai, "Rumah ini akan segera mengetahui semua tentang kekejaman nona kecil ini." Catherine berteriak. Dia hanya berpura-pura. Karakter utama membentak gadis itu, "Hentikan." Diana berbicara kepada orang-orang di ruangan itu. Perilaku Catherine sudah tidak bisa ditolerir lagi untuk ditahan.
Bagaimana bisa seorang bangsawan wanita menyakiti orang lain? Aizel akan menggunakan kamar ini, dan biarkan ini menjadi hukuman yang pantas untukmu, Catherine. Sang Duchess memerintahkan Shane dan Milan bersihkan kamar Catherine hari ini, lalu perbaiki dan serahkan pada Aizel. Sang protagonis membantu gadis itu berdiri, lalu berkata, "Sebaiknya kita segera membawamu ke dokter." Alice mencoba berbicara dengan Catherine, tapi gadis itu langsung lari sambil menangis. Dia langsung menuju ke perpustakaan. Jika Aizel berpikir Catherine tidak bisa belajar sihir, dia salah besar. Dia akan melahap setiap buku tentang sihir terlarang. Sihir Diana kebetulan sangat berguna di saat seperti ini. Catherine bertekad untuk menguasai sihir murahan ini, untuk membuat Aizel menyesali perbuatannya. Begitu dia kembali ke kamarnya, dia melihat mereka sedang mengeluarkan semua perabotnya. Perabotan baru itu jauh lebih mahal dan lebih mewah dari yang dia miliki sebelumnya. Aizel memberitahu adik perempuannya bahwa kakek memilih sendiri semua perabotan ini untuknya. Dia bertanya pada Catherine, apakah dia pernah melihat sesuatu semahal ini sebelumnya, lalu teringat bahwa Ernest miskin. Tapi Alice membentak bahwa dia sedang tidak ingin berbicara dengan orang sepertinya. Dokter keluarga masuk. Alice bertanya, apakah dia bisa membalut luka Nona Aizel, luka tangan Catherine. Putrinya setuju dan meninggalkan ruangan itu. Penyembuhannya berjalan lancar dalam 2 minggu. Lukanya sudah terlihat jauh lebih baik. Tetapi, bekas lukanya akan selamanya ada pada Catherine. Alice bertanya pada putrinya, apakah dia yang memulai pertengkaran itu? Catherine langsung membalas, menanyakan pada ibunya, apakah dia sama sekali tidak punya harga diri karena menunduk pada seseorang. Tapi Alice menyuruh putrinya untuk tenang. Catherine harus belajar menyembunyikan emosinya. Dia tidak bisa begitu saja terlibat dalam pertarungan seperti ini, tapi Catherine tidak mengerti kenapa. Bahkan ibunya mengira dialah yang bersalah dalam kekacauan ini, padahal dialah korban sebenarnya. Alice berjanji akan mencari cara agar dia bisa masuk ke dalam tes kemahiran sihir. Gadis itu hanya mengangguk dan berjalan menuju pintu. Dia punya rencananya sendiri, ibunya bisa terus berusaha untuk menjadi seorang Duchess Agung sejati sendirian. Lalu Catherine pergi membanting pintu di belakangnya. Seharusnya mereka tidak membiarkan Izzy kabur sejak awal jika saja dia tidak melarikan diri. Tidak akan ada semua masalah sialan ini sekarang. Sebuah ide tiba-tiba muncul di benak Alice. Dia mengambil selembar kertas dan mulai menulis surat dengan tergesa-gesa. Dia pernah mendengar desas-desus tentang sebuah tempat yang bisa menyelesaikan masalah apapun jika kau membayarnya, namanya pasar gelap. Katanya, mereka tidak hanya memberikan informasi, mereka juga melakukan pembunuhan bayaran. Ini adalah satu-satunya kesempatan. Kamar Izzy ternyata luar biasa indah. Gadis itu menunjukkan pada ibunya gaun dan perhiasan yang disiapkan Lisa dan para pelayan khusus untuknya. Izzy merasa ingin menulis surat untuk kakeknya dan berterima kasih padanya. Dia memeluk ibunya dan sang karakter utama sambil tersenyum hangat berkata kalau dia benar-benar berhati lembut. Gadis itu merasa pelajaran tata krama wanita bangsawan tidak begitu sulit. Ternyata, tapi Diana sedikit menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa melindungi putrinya sejak awal. Tapi sekarang dia yakin tidak akan pernah melepaskannya lagi bersumpah untuk melindungi dan mencintainya seumur hidupnya. Milan masuk ke dalam ruangan. Sang tokoh utama wanita menjadi sedikit tegang dan bertanya pada Milan, apakah ada sesuatu yang salah? Milan berkata bahwa penyihir baru saja tiba. Azel mengetuk pintu kantor ayahnya. Calypso segera mengangkat kepala dari kertas-kertasnya dan bertanya-tanya mengapa Azel datang menemuinya. Dia dengar Catherine sedang menyusahkannya. Jadi, dia mengira gadis itu datang hanya untuk mengeluh begitu Azel masuk. Juk bilang dia sibuk, artinya gadis itu harus segera ke inti pembicaraan. Hazel bertanya pada ayahnya apakah dia mau melihat kamar barunya. Juk mengerutkan kening dan bertanya kenapa dia tidak bertanya pada ibunya. Hazel bilang ibunya sedang ada pelajaran dan Catherine masih merasa canggung di dekatnya. Sebenarnya Azel merasa tidak enak karena terakhir kali dia hanya sempat menyapa ayahnya. Azel bertanya apakah itu akan merepotkannya saat ini? Dan Calypso berkata, dia bisa meluangkan waktu sebentar. Pria itu bertanya pada gadis itu, bagaimana kehidupannya di kediaman ini, dan dia memberitahunya setiap hari terasa menyenangkan. Dia menyusuri jalan setapak setiap hari.
Semakin Calypso mengenal Isel, semakin dia menyadari betapa berbedanya gadis itu dari Catherine. Keanggunan dan keleganannya terpancar dari caranya membawa diri. Sayangnya, Alice tidak bisa menyelamatkan anak Diana. Jika dia masih hidup, dia akan terlihat persis seperti anak ini. Isela bertanya pada ayahnya apakah dia baik-baik saja. Dia bisa merasakan ada yang aneh. Calypso bilang semuanya baik-baik saja, jadi gadis itu menariknya masuk. Dia memamerkan perabotan pemberian kakeknya. Karakter utama bergegas dengan kecepatan penuh. Benar-benar bingung kenapa dia jadi pelupa akhir-akhir ini. Ruwei melihat Diana dan melambai padanya sambil tersenyum. Dia sedang meminta maaf karena terlambat ketika tiba-tiba hak sepatunya tersangkut. Karakter utama hampir saja jatuh ke lantai, tapi Rui dengan mudah menangkapnya sebelum dia terjatuh. Dia senang berhasil menangkap Duchess kalau tidak. Hidung kecilnya yang menggemaskan itu pasti sudah hancur. Wajah sang protagonis langsung memerah. Rui bertanya apakah dia terluka lagi pula, wajahnya sangat merah. Sang protagonis meminta maaf karena terlambat. Pria itu mengangkat sebelah alisnya. Serius, apa ada yang lebih penting dariku? Diana menjelaskan bahwa dia baru saja mengadopsi seorang anak perempuan. Dan anak itu sekarang terlihat sangat mirip dengannya. Dia serius mempertimbangkan untuk mengambil pelajaran sihir sendiri, jika gadis itu terlihat seperti Duchess. Dia pasti menggemaskan, dan pria itu bersikeras mereka harus bertemu dengan benar nanti. Valinda sedang berlatih di lapangan latihan. Sekarang pelajaran sihir yang mulia pasti sudah selesai. Waktunya untuk kembali. Ruri mendengus. Kau berencana menusuk seseorang dengan jarum esmu itu, tapi sang protagonis melotot. Hentikan bisa tidak, pria itu menyeringai. Lain kali kalau begitu. Tepat saat itu Valinda berlari kecil menghampiri Yang Mulia. Apa pelajaranmu sudah selesai? Wajah Rory berbinar karena terkejut. Dia jelas mengenal pelayan itu. Sang protagonis mencondongkan tubuhnya. Kalian berdua saling kenal. Valinda memberitahu mereka bahwa dia berasal dari panti asuhan di Markus 8. Dan panti asuhan terkadang mengadakan acara gabungan. Ruari sendiri adalah teman yang dia temui di sana. Panti asuhan tempat Rory tinggal bernama Angeline. Mendengar ini sang pahlawan wanita merasa aneh. Dia sudah menjadi sukarelawan di panti asuhan selama beberapa waktu dan Angeline adalah salah satunya. Tapi dia tidak pernah bertemu anak bernama Ruari di sana. Sang pahlawan wanita tidak mengerti kenapa, tapi tiba-tiba dia merasakan sakit kepala yang tajam dan mengerang kesakitan. Rowena dan Valinda langsung panik. Diana meminta maaf karena sakit kepalanya kambuh lagi, dan pelayan itu dengan cepat meminta Yang Mulia untuk bersandar padanya. Valinda memutuskan untuk membawa nonanya ke kediaman. Ruari hanya bisa melihat nona itu pergi. Ketika Calypso masih kecil, ibunya membawakannya pakaian untuk resepsi kekaisaran. Wanita itu bertanya, apakah dia menyukainya? Anak laki-laki itu tidak percaya dia harus memakai pakaian seperti itu. Ibunya meminta maaf dan berkata, dia ingin membelikannya sesuatu yang lebih baik. Calypso tidak habis pikir bagaimana seseorang dari keluarga Duke bisa berpakaian dengan barang murahan seperti itu. Kakeknya adalah anak haram kaisar. Kemiskinan sudah turun-temurun di keluarganya dan nasib mereka terus memburuk, bahkan setelah menjadi seorang duke. Calypso tidak bisa melunasi utang-utangnya. Menjadi bangsawan dan kelaparan seperti pengemis adalah neraka. Di sebuah pesta, dia mendengar tentang seorang sain dari Foresta yang berencana membuka panti asuhan lagi. Ketika Calypso akhirnya melihat Diana secara langsung di luar desas-desus, dia yakin dengan teorinya. Dia bisa memanfaatkan gadis itu untuk maju. Berpura-pura menjadi cinta sejati Diana adalah hal yang sangat mudah. Dengan mas kawin yang dikirim oleh Markis dari Ferris Day, dia menyelesaikan masalah keuangannya dan bahkan meluncurkan bisnis baru. Tapi, kesenangan itu tidak berlangsung lama. Sang Markis ikut campur dalam segala hal. Berpura-pura mencintai Diana mulai terasa seperti neraka. Dia terlahir istimewa, tidak seperti Calypso, yang biasa-biasa saja. Hazel memberitahu ayahnya betapa kamarnya terlihat sangat berbeda sekarang. Dulu kamarnya begitu suram. Pria itu menoleh ke gadis itu dan berkata, dia harus mempersingkatnya. Putri Diana memutuskan untuk menunjukkan perhiasan itu kepada ayahnya. Gadis itu bertanya, bukankah ini luar biasa? Aku belum pernah mendapatkan yang seperti ini sebelumnya. Calypso membeku dan bertanya, apa maksudmu? Belum lama ini? Gadis itu tidak percaya, semua itu nyata setelah ibunya menceritakan segalanya tentang ayahnya. Pria itu hanya memanfaatkan Diana demi uang. Karakter utama setuju dengan putrinya.
Jika Calypso melihat hadiah dari kakek, dia pasti akan terkejut. Harga dirinya serapuh serangga. Aisel berencana untuk mengatur siasat untuk memanipulasi Duke nanti dan meminta bantuan ibunya. Calypso berkata, keluarga Marquis memiliki kehidupan yang lebih baik dari itu. Gadis itu mulai menangis dan berkata, semua ini sangat baru bagiku. Aku selalu miskin. Hidup dalam kemiskinan sebagai putri seorang bangsawan sangatlah buruk. Calypso berlutut dengan satu kaki dan menyeka air mata Aisel, tapi gadis itu terus berkata, aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Orang tuanya akhirnya menerimanya. Itulah sebabnya Marquis memberinya semua hadiah ini. Sang Duke tidak tahu sama sekali dia hidup seperti itu. Aisel ingin menghabiskan waktu bersama ayahnya setiap hari, tapi takut itu akan berlebihan. Calypso berkata, ya, dan gadis itu langsung berseri-seri. Senyum tipis tersungging di bibir Calypso. Karakter utama wanita menerima sebuah paket. Valinda berkata, paket itu datang dari tuannya sang Marquis dan Diana berterima kasih pada gadis itu. Dia membuka kotak itu dan sebuah bola biru kecil melesat keluar. Tiba-tiba suara ayahnya terdengar dari benda itu. Mata karakter utama wanita terbelalak ketika sebuah layar muncul tepat di depannya, menampilkan wajah ayahnya yang penuh perhatian. Itu adalah sebuah alat sihir yang memungkinkanmu berbicara dari jarak yang sangat jauh. Sang Marquis harus merogoh kocek yang dalam jauh lebih mudah daripada surat biasa, karena surat-surat itu semua diawasi dan dibaca oleh seseorang. Sang Marquis memberitahu putrinya bahwa semua persiapan sudah selesai. Lalu, dia menunjukkan sebuah tanaman bernama Laurel Bender. Itu adalah campuran daun laurel dengan herbal bender, dan dilahirkan kembali menggunakan sihir. Setelah percakapan itu, Diana langsung menemui suaminya. Alice tidak terlihat akhir-akhir ini mungkin karena Aisel dan para pelayan baru mengawasinya dengan ketat. Diana mengetahui bahwa keuangan mereka tidak begitu baik, tapi juga tidak terlalu buruk. Calypso mengerutkan kening dan bertanya, apakah uangnya sudah habis? Untuk apa lagi dia bertanya tentang hal seperti ini? Tapi karakter utama wanita menjawab, dia sebenarnya punya informasi menarik. Ternyata ayahnya sedang mengerjakan bisnis baru. Sang Marquis mengembangkan obat pereda nyeri yang sangat manjur untuk segala jenis penyakit. Namanya Laurel Bender. Calypso tidak pernah pandai berbisnis. Setelah menikah, dia hampir tidak bisa bertahan secara finansial. Dan sekarang nyaris tidak balik modal pada apapun yang dia kerjakan. Pria itu bertanya pada istrinya, bagaimana mereka bisa mendapatkan tanaman ini? Sang pahlawan wanita memancingnya dengan umpan yang sama persis. Dia berdiri dan memberitahu suaminya untuk tidak khawatir, dia masih ada di sisinya. Diana berjanji pada Duke bahwa dia akan membawakannya stek tanaman. Calypso meraih dan berterima kasih padanya, memeluknya erat. Sebelumnya, sang pahlawan wanita telah bertanya pada ayahnya, apa sebenarnya tanaman ini? Ternyata, tanaman itu bisa menjadi racun mematikan jika diolah dengan salah. Itulah mengapa tanaman ini sangat cocok dengan rencananya. Karakter utama membalas pelukan suaminya dan tersenyum mengatakan bahwa dia mencintainya lebih dari yang bisa diungkapkan kata-kata. Jika Calypso bisa menipunya, dia juga bisa menipu semua orang. Sebentar lagi, dia akan menjadi penipu terhebat. Keesokan harinya, Diana menyadari bahan-bahan alkimia mulai menipis padahal seharusnya selalu tersedia. Dia sangat sibuk akhir-akhir ini dan tidak memperhatikannya. Seharusnya dia membeli persediaan bahan dengan sedikit tambahan. Karakter utama memanggil Milan dan Shane dan menyuruh mereka menyiapkan segalanya untuk perjalanan. Dia ingin berjalan-jalan di distrik pasar dan membeli beberapa barang. Milan langsung bersemangat. Sekarang dia punya kesempatan sempurna untuk mendandani nyonyanya secantik mungkin. Diana memutuskan untuk mentraktir mereka makan makanan penutup. Tak lama kemudian, sang Duchess tiba di kota. Dia mampir ke sebuah toko dan berseri-seri saat menemukan kristal pembersih yang langka. Kristal yang biasa dia pesan ukurannya jauh lebih kecil, karena eliksir membutuhkan begitu banyak kristal. Karakter utama memutuskan untuk membeli persediaan sekaligus. Dia berpikir, sekalian saja dia mencari beberapa kristal api juga. Kristal itu diletakkan di tempat yang sangat tinggi. Jadi, wanita itu harus benar-benar berjinjit untuk mengambilnya. Tiba-tiba seseorang yang lebih tinggi dari karakter utama mengambilnya lebih dulu. Suara pria yang familiar memanggilnya Grace. Sang Duchess untuk lebih berhati-hati dan karakter utama berterima kasih padanya.
Kemudian pria itu melepas tudung jubahnya. Karakter utama terkejut saat melihat Riyari dan bertanya. Dengan sedikit bingung apa yang dia lakukan di sini. Tapi pria itu hanya berkata dengan tenang. Seorang penyihir yang datang ke toko sihir adalah hal yang wajar karena bahan eksperimennya habis. Selama pengujian Riyari menyuruhnya untuk mengabaikan pakaiannya. Dia bertanya pada Diana apa lagi yang dia butuhkan. Karakter utama perlu mengambil air mata Putri Duyung Pasir Senja dan sisik yang sudah ditumbuk. Barang-barang yang berhubungan dengan air, seperti bahan Putri Duyung, ada di lantai 2 kata Rueri. Dia menyuruh sang Duchess untuk berhati-hati saat menaiki tangga. Karakter utama mengangkat alisnya saat menyadari Rueri berencana untuk ikut. Penyihir itu menjelaskan bahwa jika Nona tidak bisa menggapainya lagi, dia harus turun tangan. Rueri mengulurkan tangannya, dan Diana menyambutnya. Gadis pemeran utama itu senang karena dia datang sendiri ke sini. Ini adalah pertama kalinya dia berada di toko sihir. Biasanya, dia memesan semua bahannya melalui surat. Diana melihat hanya ada satu toples air mata Putri Duyung yang tersisa di rak. Dia baru saja akan mengambilnya. Lalu pelanggan lain masuk. Karakter utama memberinya senyum gugup. Jika Anda tidak terburu-buru, mungkin saya bisa memilikinya. Tetapi bangsawan itu mencibir. Aku yang mengambil kotak ini lebih dulu. Diana mencoba menjelaskan, aku sangat membutuhkan ini. Pria itu membentak, menggunakan kekuatannya untuk mendorongnya ke samping. Dia melotot. Aku yang mengambilnya lebih dulu sekarang ini milikku. Karakter utama menyadari dia kehilangan keseimbangannya. Dia hampir terjatuh.